Hai, aku Ayuni Widiantari dari Ilmu Komunikasi 2018 Telkom University. Dan di sesi kali ini aku tentunya nggak akan sendirian karena aku mengundang salah satu temanku nih yang sedang menjalankan perkuliahan di Universitas of Wollongong, Australia. Dan di sharing season kali ini, tentunya aku bakalan ngebahas tentang topik-topik menarik seputar perjalanan mahasiswa luar negeri, gimana kehidupan mahasiswa di luar negeri, dan juga kita akan membahas tentang pandemi COVID-19 di Australia maupun di Indonesia. So, kita tunggu teman kita yang satu ini untuk bergabung selanjutnya ya. Apa kabar, Mita? Baik. It's been a long time, like since we graduate from junior high school. Oh ya, spoiler aja, sorry, aku mungkin bakalan mix ngomongnya, mungkin Indonesia, English, udah kebawa. Sorry. Udah terbiasa banget ya? Udah kebiasaan kan di sini mostly pakai English gitu. Ya, emang sih kalau ketemu teman itu pakai bahasa Indonesia, kadang kalau yang sesama bahasa Bali gitu. Cuma ya most of the time kan kelas gitu, sama mungkin pas group work ya using English. Iya benar. Oh, Gitu. bahasa Bali juga ya? Jadi ada temanku yang sama-sama dari Bali juga gitu kan, kita kuliah di sini. Pas gimana nggak tahu, mungkin enggak ya, kayak auto keluar gitu loh kan Bali. Oh iya. Syukur masih ingat ya. Syukur masih ingat bahasa Balinya gitu. Syukur. Gimana ya? Agak masih kan aku juga gede di Bali kan, kuliahnya di sini. Cuma agak bukan cringe sih, gimana ya rasanya ya, ngerti apa yang dibilang, cuma pas ngomong tuh kayak udah lama ngomong bahasa Bali. Iya. Berarti kayak Gimana gitu, logatnya tuh cuma beda jadinya. senang Iya. senang sih senang gitu kan, cuma kayak gimana gitu, ada sensasi lain aja. Oke. Ya. Sebelumnya aku mau nanya nih kan, kamu sekarang di Australia. Hmm, Di Australia itu bagian mana yes, sih? Australia kan ya lumayan luas lah bisa dibilang kan ya. Di bagian mana sih? luas banget kan. Jadi kan Australia itu salah satu negara ter nggak salah satu sih, negara terbesar dan terluas yang sekaligus benua juga gitu. Jadi nggak cuma negara. Aku di di New South Wales, di New South Wales, ibu kotanya Sydney, tapi aku stay di Wollongong. Oh, Wollongong gitu. Universitasnya kalau nggak salah Wollongong juga ya? Ya, University of Wollongong. Oh gitu, oke. Yes. Berarti kamu dapat beasiswa nih di sana ya? Ya, tapi nggak dari uni, bukan dari Bukan uninya. dari... Jadi beasiswanya dari kabupaten kita tercinta. Oh iya, oh ternyata ada ya kayak gitu ya? Dari Badung, pemerintah Kabupaten Badung. Oh, itu kamu ngajukin sendiri atau ada yang nawarin gitu? Jadi waktu itu yang nawarin orang tua, ceritanya kan. Apa namanya, waktu itu aku lagi kerja gitu kan di salah satu villa di Bali, di Seminyak. Waktu itu aku part time, aku dapat info gitu di chat sama orang tua aku, katanya ada apa namanya, beasiswa full. Ya aku kaget karena aku sama buat kuliah keluar negeri, boro-boro keluar negeri, benar-benar ya planningku cuma di Bali aja berkarir gitu kan. And then I tried to apply it without, actually I'm worrying about my English skills waktu itu, karena bahasa Inggrisku masih kurang begitu bagus dan ragu gitu loh untuk bisa sampai melanjutkan kuliah di luar negeri. Tapi ya my parents support me a lot to join it, and thank God aku lulus tes dan lanjut proses. Saat ini kita ya lumayan sering komunikasi lewat Instagram itu sih mostly. And then ya itu sih cerita singkatnya, ya perjuangan ups and down panjang banget. Oke, berarti Kalau diceritain. berarti emang bukan niat awal ya buat keluar negeri ya?
nggak ada sama sekali. Jadi ini kayak this is one of the luckiest things that happen in my life gitu. Bener-bener nggak ada kepikiran. Jadi kayak tiba-tiba ada news, tiba-tiba ada info itu, katanya sih orang tuaku, bapakku ya khususnya, bapakku ngeliat infonya di koran. Cuma nggak tahu di koran apa, udah lupa banget, udah 2 tahun lalu. Ada info gitu tertulis gitu kan, coba aja ikut, entah kenapa ya, karena mungkin doa orang tua itu sangat-sangat membantu gitu kan dalam prosesku apply beasiswanya itu. Dan iya, nggak tahu, orang tua juga punya keyakinan penuh, katanya, Amrita pasti bisa, coba aja gitu, kan nggak ada salahnya mencoba gitu. Iya, benar-benar. And then I try it, and thank God, I mean kayak masih nggak percaya aja sih, wow udah di luar gitu kan, kayak padahal nggak kepikiran sama sekali, tapi akhirnya bisa keluar tuh kayak wow, Iya loh, that's amazing. aku kira itu emang udah planningmu dari kelas 1 SMA gitu kan, biasanya kan orang kayak gitu kan, persiapannya mateng gitu kan. Ternyata emang dari baru kelas 3 ya, berarti kepikiran banget ya? Baru No, fokusnya. jadi enggak, jadi gini, waktu aku seperti yang aku bilang sebelumnya kan, ini aku nggak kepikiran sama sekali. Jadi waktu aku graduate dari SMK itu aku maunya fokus kerja sambil kuliah gitu kan. Jadi biar ada pemasukan gitu kan, sambil bantu orang tua juga. But nggak tahu in the middle, pokoknya di tengah-tengah, benar-benar aku baru sebulan kerja, baru bener kayak lagi seneng-senengnya gitu kan, dapat kerjaan baru, dapat info itu, dan disuruh coba aja daftar, coba aja ikuti gitu kan. Ya udah, waktu itu sih sambil jadi keinget waktu itu aku sambil belajar juga buat bahasa Inggris, tesnya gitu kan, tes bahasa Inggris. And then ya aku lulus tes itu, dan ya bisalah ngelanjutkan gitu kan. Tuh kayak wow, kaget, bener-bener kaget, kayak terus aku juga kayak bertanya-tanya gitu kan dalam diri sendiri, bisa nggak ya aku survive di luar negeri gitu, kayak I'm not thinking this even happen itu loh in my life, kayak benar-benar ya aku cuma fokus karena aku juga orangnya kan deket sama orang tua gitu kan, kayak nggak ada kepikiran mau meninggal, let's say kayak meninggalkan mereka gitu kan untuk kurun waktu yang sementara. Cuma ya okay, I think this is the best for me, so ya jalani gitu, senang sih, bersyukur. Iya, benar. Ya teman-temanku yang Indonesia yang juga study di sini gitu kan, di UW, dia ya prepare. Ada juga temanku yang udah prepare dari pas dia masih kelas 1 SMA gitu kan, sampai dia prepare lah betul-betul gitu kan, universitas mana yang mau dicari gitu. But yeah, totally different with me, that suddenly at that time kayak tiba-tiba aja gitu. Cuma ya bersyukur sih. Iya. Oke, berarti kamu tuh dulu pasti anak rumahan banget kan, otomatis. Orang nggak bisa Yes, lepas dari orang exactly. tua banget. Benar-benar exactly. Kayak I mean not totally anak rumahan gitu kan. Kayak gimana ya, apa-apa komunikasi sama orang tua. Jadi ya benar-benar Iya, rasa benar-benar. hubungan dengan orang tua itu benar-benar Deket dekat banget. gitu. Apalagi ya VI aja aku belum pernah sama sekali ngerasain pengalaman ngekos, nggak pernah sama sekali aku. Jadi kayak sekalinya ngekos itu di luar negeri. Di luar negeri, dan ya gitu deh, dan Apalagi untuk waktu yang lama itu budayanya challenging. beda, kamu juga belum tahu, belum pernah kan sebelumnya ke sana kan? Sama sekali belum Nah pernah. ya, uniknya adalah jangankan ke Aussie, aku keluar Bali aja belum pernah, serius, keluar Bali aku belum pernah. Ya keluar negeri ini juga negara pertamaku sih yang aku kunjungi, dan thank God aku dikasih kesempatan buat belajar di sini, jadi benar-benar dekat lah gitu, nggak tahu lagi, pokoknya Berarti amazing. kamu kan bilangnya, Lebih lanjut. kamu kan bilangnya tadi pertama kali nih keluar Bali, otomatis pasti homesick nggak sih? Yes, definitely. To be honest, I was crying for 2 weeks. No, not for 2 weeks, for a month. 4 months. Jadi satu bulan pertama, ya ampun, memalukan sih, tapi ya udah deh ya. 1 bulan pertama di Wollongong gitu kan, aku ngerasa sendiri, walaupun sebenarnya sama teman gitu kan. Aku ngerasa, apalagi kan biasanya tiap malam gitu orang tua, misalnya adalah omongan bareng ortu gitu kan, apa omong-omongan ya gitulah tentang aktivitas sehari-hari.
But aku ya semenjak di sini sendiri, kayak apa-apa sendiri, everything sendiri, jadi kayak ngerasa dibilang kesepian ya gimana ya, kangen orang tua yang jelas, kangen orang tua, keluarga waktu itu. Jadi ya bisa dibilang kayak aku tiap malam gitu kan pas mau tidur keinget gitu kan orang tua, sedih. Ya ampun. Terus aku kadang kan biasa kalau gadis-gadis di Bali itu kan kita ya mebanten gitu kan, Iya, iya benar. mebanten buat canangin. Itu aku kangenin banget. Ya gitu sih, jujur itu dah sebulan pertama. Itu sih homesick-nya. Cuma ya bagusnya sih komunikasi waktu itu jalan lancar gitu kan. Walaupun lewat video call dan kadang-kadang sedih gitu kan, kadang-kadang nangis. Cuma ya dibilang ya ini karena awal-awal gitu kan, karena awal-awal benar-benar jauh dari orang tua, jauhnya tuh kayak beda benua, LDR. Iya, bukan beda pulau lagi. Sekalinya bukan beda pulau lagi, beda benua lagi, beda negara, ya Iya. ampun. Jadi kayak ya orang tua selalulah mendoakan dan Iya benar. ya, and they always say to me that you're gonna find gitu loh, kamu bakalan baik-baik aja. Ya kayak try my best gitu. Ya waktu itu sih ya gitu aja sih homesick-nya, kangen makanan Bali of course. Pasti sih. Dan ya sebenarnya sih kalau untuk makanan Bali bisa aja dibuat gitu kan. Cuma kan lebih gimana ya, vibes-nya itu mungkin akan lebih berbeda gitu. Jadi Pasti. ya gitu sih. Pernah ada Itu aja terbesit sih nggak? homesick. Iya, pernah ada terbesit nggak Sorry, kamu buat? sorry aku potong. Homesick-nya sih yang itu aja sih yang paling ingat gitu kan, yang paling aku kayak berkesan aja, kayak nangis sampai sebulan. Sedih banget. Ya ampun, cuma merasa kayak ya ampun ini anak mami banget sih aku gitu. But iya, yang namanya juga homesick gitu kan. Itu aja sih so far. Itu benar-benar tiap hari nangisnya? No, I mean Enggak like kan? sebulan itu sering. Sebulan itu sering. Mungkin aku tiap malam pas aku mau tidur, bahkan ke mimpi gitu loh. Mimpi kayak bahkan masih aku kan pas aku nyampe gitu kan, begitu aku nyampe Australia gitu kan, senang gitu kan kayak wah ini yang namanya Australia gitu loh, ini yang namanya di luar negeri, iya ini yang biasanya aku jujur Australia di apa namanya di Google gitu kan, foto-fotonya atau di buku mana gitu kan aku lihat, dan sekarang aku bisa ngeliat dengan mata kepalaku sendiri, and I was like wow, am I dreaming gitu loh. Aku sampai kayak nepuk pipiku, aku bener nggak sih di sini. Sampai kayak gitu. Bener-bener kayak wah gitu sih. Iya, jadi ngerasa tourist vibes itu kayak masih ngerasa aku turis bukan pelajar. Jujur waktu itu ya sebulan 2 bulan lah, sebulan 2 bulan awal masih lah ngerasa kayak turis gitu. Ya apa namanya gitulah, masih kayak bertanya-tanya ya ampun kok aku seberuntung ini, kok aku bisa gitu loh. Padahal tidak ada yang namanya seperti yang ya kita bilang sebelumnya kan, seperti yang aku bilang sebelumnya nggak ada pelindung sama sekali, but ya aku bisa di sini tuh wah benar-benar kaget-kaget sih. Itu aja sih waktu itu. Iya, kayak bener-bener nggak nyangka ya bisa ada di titik itu. Padahal planning sama sekali nggak ada gitu sebelumnya. Keren sih sumpah. Tapi Itu dah ini. homesick-nya itu nggak sampai mikir kayak buat mundur gitu nggak? Kayak udahlah aku di Bali aja nggak kuat nih, nggak kuat ya. Itu pernah nggak? Oh, no. Nggak ya? Nggak sih. Nggak ada. Ya syukurnya aku nggak ada mindset kayak gitu. Maksudnya nggak ada kepikiran seperti itu gitu. Even though aku mungkin ngerasa capek gitu, lelah gitu kan pas awal-awal aku belajar gitu kan di kampus. Jadi aku belum, jadi statusku waktu itu bukan student yang di uni, jadi aku masih di college gitu loh, sekitar 1 tahun 4 bulan lah awal tuh di sana dulu, di college-nya dulu, tapi masih under UW, masih under University of Wollongong, cuma mereka punya college gitu. Ya awal-awal yang kaget, ya agak gimana ya, ngerasa overwhelmed aja sih aku sempat, cuma nggak ada kepikiran sama sekali serius. Mungkin aku ya cerita dengan orang tua gitu kan, kayak bilangin Bu Amrita di sini kuliahnya begini-gini gitu. Orang tua rajin sih nanyain gitu kan kuliah gimana gitu. Terus mungkin aku ceritain apa namanya ya keseharianku, aku ngerasa capek ya, mereka menyemangati gitu ya, semangat gitu, yang penting makannya teratur,
dan jaga kesehatan lah. Apalagi kan mengingat di sini musimnya berbeda kan dengan Bali. Di sini kan 4 musim dan waktu itu musim spring summer karena aku sampai di Australia itu Oktober 2018 dan itu waktu itu masih spring dan bulan Desember baru udah masuk summer, musim panas gitu. Jadi spring itu musim semi. Oh gitu. Cantik sih waktu itu. Iya. Bunga mekar at that time mungkin karena tubuhku baru beradaptasi, sempat sih aku kayak nggak demam sih, lebih ke aneh aja. Jadi aku ngerasa demam, cuma ya demam, pusing itu kayak meriang gitu ya? Awal-awal di sini. Meriang. Ya. Ngerasain aneh ya. 2 minggu juga aku 2 minggu awal di sini tidurku juga kacau. Karena waktu itu kan beda 3 jam. Jadi ya kita beda 3 jam waktu itu dengan Bali. Jadi benar-benar aku tiba-tiba kebangun jam 3 pagi gitu. Karena kan jam 3 pagi di sini kan jam 12 malam kan di Bali. Jadi kayak aneh gitu. Sempat tuh 2 minggu awal-awal tuh masih benar-benar beradaptasi lah dengan waktu. Pusing lah tidur. Wah, kacau sih tidur 2 minggu tuh. Padahal nggak begitu jauh sebenarnya kan 3 jam. Cuma ya karena gitu sih, karena cuaca lah, karena waktu itu waktu sih, karena kan nggak semua orang mungkin pas beradaptasi dengan waktu tuh mungkin gampang-gampang aja gitu ya. Mungkin buat mereka. Kalau aku sendiri sih ngerasain gitu. Ya susah sih sebenarnya. Tapi nggak sampai kayak susah makan gitu kan? Karena enggak sih. Kalau untuk susah makan syukurnya enggak, karena di sini even di Wollongong ya jaraknya kurang lebih 1,5 jam lah pakai train dari Sydney kan. Tuh ada makanan-makanan Asia itu ada kok, karena kan Australia juga negaranya multicultural. Iya benar. Kan orang Asia juga banyak di sini, jadi beras ada, apalagi yang makanan-makanan Indo lumayan banyak ada gitu kan, cuma variasinya tidak sebanyak di Bali gitu khususnya. Itu sih yang concern sih, yang penting ada nasi udah. Iya benar-benar. Soalnya orang Indo tuh nggak bisa belum makan kalau belum makan nasi. Iya nggak sih? Benar-benar. Iya itu sih karena makanan pokok juga. Aku jujur pernah nyoba makan kentang gitu kan. Aku ganti nasi pakai kentang. Wah, ngefek sih. Aku kayak ngerasa aku bertenaga, cuma ketika aku bertenaga sih. Cuma pas aku belajar, otakku tuh nggak macet gitu gak sih. Kayak nggak tahu, karena mungkin tubuhku itu waktu itu kayak masih belajar gitu kan. Cuma kurang efektif, jatuhnya juga boros. Jadi ya udah deh, makan nasi aja biasa gitu, makan nasi aja. Iya. Gitu. Dan aku juga apa yang aku makan di sini ya makanan Indo. Oh. Kalau pikiran kan gila. Iya. Kalau pikiran kita kan pasti makanannya udah yang makannya bule-bule western gitu kan, bule-bule gitu. Enggak, kalau aku enggak. Karena gimana? Karena itu aku terus aku nggak bisa nggak pedes gitu, harus sambel tuh ya adalah gitu kan. Jadi ya biasa kok makan makanan Indo, cuma mungkin ada beberapa menu yang kayak ikan itu agak susah dicari di sini. Bukan susah sih, ada cuma mahal, lebih banyak frozen gitu, frozen food ikannya. Dan ya di Bali kan mungkin kita gampang dapat ikan fresh gitu kan, beli ke warung dapat. Kalau di sini agak susah sih, mungkin harus ke fish market gitu, dan itu pun jauh juga di Sydney. Setahuku aku belum pernah ke sana sih. Mahal yang itu sebenarnya concernku. Jadi ya aku mungkin penggantinya ayam di sini ya affordable, ayam lah gitu. Kalau nggak ayam ya soy product kayak tahu gitu ada. Oh gitu. Tahu itu sih. Berarti jadi ya makanan Indo sih. Banyak temanku yang tanyain, kamu di sana makan roti nggak atau makan spaghetti nggak? Aku makan roti, cuma nggak jadi makanan pokok gitu loh. Ya mungkin aku pakai snack lah, cemilan atau pas breakfast gitu. Cuma kalau untuk makan pokok nggak bisa. Nggak bisa ya. Even aku makan roti, perutku masih lapar. Harus makan nasi lagi. Harus nasi lagi ya, harus nasi.
Emang beda Mungkin ya? kalau aku pribadi sih mungkin spaghetti bisa ya. Kalau aku Bisa. spaghetti ganti nasi itu bisa lah. Cuma Mm-mm. not for long time gitu loh Kak, untuk jangka waktu yang lama tuh enggak sih. Kayak Tetap nggak untuk nasi itu ganti harus. seterusnya gitu kan? Nggak bisa. Hmm. Nggak Iya, bisa. iya. Bisa gitu ya? Oh, berarti kamu anggaplah kamu udah nggak ngebebanin orang tua lah buat kuliah ya? Thank God ya. Berarti Itulah sangat-sangat yang benar-benar bersyukur banget. wow gitu loh ya, sangat-sangat bersyukur. Bisa dibilang gratis. Iya, bener-bener kayak, ya ampun, bermodalkan otak sih. Benar. Investasi. Sebenarnya nggak otak, bermodalkan keberanian dan niat sebenarnya. Kalau kamu udah niat, walaupun sebenarnya awal-awal itu aku ragu gitu kan, again ragu dengan kemampuan diri sendiri ya, karena mengingat modal utama kan bisa bahasa Inggris di sini kan, bisa mengerti gitu kan bahasa Inggris. Cuma karena waktu itu orang tua sangat-sangat mensupport, aku lihat lagi ke belakang teman-temanku juga, jadi oke, I'll do my best gitu loh. Jadi bagaimanapun resultnya nanti, ya aku terima gitu, but nggak tahu ya, mungkin memang sudah jalannya gitu. Jadi again, sangat-sangat blessed lah. I'm blessed, totally blessed. Hebat sih, sumpah. Salut gitu loh, kayak makasih ada di titik Ayuni. itu kayak keren. Itu kamu ngambil Iya. program apa di sana? Oh ya, aku kuliah jurusan gini, Bachelor of Commerce, Hmm. S1 perdagangan, PR, Public Relations. Jurusan di Oh. sana, Public Relations. Aku ngambil yang under business. Jadi, Hmm. everything about business that connect to public relations, gitu. Jadi aku ngambil yang itu. Oh, gitu. Berarti, Public relations yang tentang bisnis lah lebih banyak. Hubungan ke bisnis. iya. Kalau aku mungkin lebih spesifik, aku lebih ke bisnis gitu. Oke, berarti itu emang kamu sendirian yang nentuin mau di univ mana sama jurusan mana tuh emang kamu dari awal nentuin sendiri? Yes. Oke. Itu Dan S1 di karena sana, harus sih, iya. Oh, harus. karena harus sih, harus, karena kan ya dari Pemdanya sendiri bilang waktu itu sih mereka dikasih pilihan 9 apa 8 negara, aku lupa, 8 negara, salah satunya Australia gitu kan. Karena kenapa aku milih Australia? Karena teman-temanku banyak di sini gitu kan. Teman-temanku kebanyakan mereka milih di sini walaupun dari univ yang berbeda gitu, di Wollongong di New South Wales gitu. Nah, temanku juga di sini, jadi aku mikir, oh ya udah deh bareng aja gitu. Takutnya nanti Iya, kalau iya. ada apa-apa komunikasi juga lebih lancar gitu kan. Ya udah aku pilih jurusanku yang walaupun sebenarnya susah gitu kan, perlu banyak research, perlu banyak, kan nggak tahu nih belajar PR di sini bagaimana gitu Iya, kan. Ya benar-benar. udah aku baca-baca gitu kan dari websitenya, dikasih penjelasan lah karirnya begini. Ya udah habis itu aku mikir, oh sepertinya ini cocok lah dengan kemampuan yang aku punya so far gitu kan, dengan aku nyaman belajar ini dengan periode segitu, dan ya aku pilih itu gitu sih. Oke. Itu S1-nya itu berapa tahun di sana? Sama nggak kalau misalnya sama di Indonesia? Kan sekitar 3,5-4 tahunan gitu kan, kalau di sini. Kalau di sini 3 tahun. Ya 3 tahun sih. 3 tahun. 3 tahun doang sih dibilang, nggak ada 3,5 gitu, 3 tahun. Oh, lebih cepat ya ternyata. Ya bisa dibilang lebih cepat sih. Oh, aku kira di Indo nggak ada yang 3,5, setauku 4. Ada 3,5, tergantung dari jurusannya sih. Kayak jurusanku ini masih di-push biar 3,5 tahun. Tapi kalau jurusan teknik itu atau desain itu biasanya 4 tahunan. Ada yang Oh, sampai similar sih. 4,5 gitu, ya. Rata-rata kayak gitu sih Mirip sih tergantung dengan di jurusan. sini. Iya, sama di sini juga, itu pun tergantung jurusan juga, karena temanku yang ngambil engineering dia 4. Dia Sama 4 berarti tahun. ya. Tergantung jurusan. Setauku bisnis 3. Bisnis. Berarti Jadi ya bisnis itu kan banyak, ada yang jurusannya marketing, ya, accounting, finance, salah satunya PR, 3 tahun setahun. 3 tahun itu nggak termasuk yang kamu tadi bilang 1 tahun 4 bulan di college itu kan? Udah include. Oh, udah include. Oh, berarti bentar lagi dong kamu Jadi di selesai. college
Bentar, ya astungkara tahun depan ini udah. Cepet ya. Astungkara. Nggak berasa. Cepet banget. Ya, apalagi kita yang jalanin prosesnya kan, susah, seneng. Bener. Tapi kayak udah ada di titik ini kayak, cepet banget ya, perasaan baru kemarin maba deh, gitu masih mikirnya. Masih inget banget deh awal-awal bagaimana di sini gitu kan kayak wow. Itu udah I've been through a lot of things here and now I will facing my last year. Di sisi lain bahagia, di sisi lain kayak I really want to stay longer. Iya. udah nyaman gitu ya di sana, udah terbiasa gitu. Udah nyaman, ya. Ada pikiran. But ya kembali lagi, this is my responsibility as a scholarship penerima beasiswa gitu kan. Jadi okay, I have to back to my home country, to Bali gitu, Indonesia. Di sisi lain semangat kayak udah mau pulang cepet gitu. Di sisi lain kangen bakalan. Ya di sini aku udah nyaman. Iya. Tapi ada kepikiran nggak buat kerja di sana? Kerja no, because because I have signed contract gitu kan sama Pemda Badung gitu kan. Begitu kamu selesai studi, kamu harus balik gitu kan ke Badung untuk mengontribusikan ilmu yang kamu dapat. Oke, gitu. Nggak ada sama sekali aku kepikiran, boro-boro kepikiran kerja kan. Awal-awal tuh bersyukur banget dapat beasiswa tuh kayak, wow, kayak masih boom. Iya. Kaget. Itu aja benar-benar senang gitu kan. Oke, I'm ready gitu kan. Ya udah akhirnya aku tanda tangan itu dan iya karena udah kerjanya itu jadi aku nggak ada sih buat pikiran kerja di sini gitu. Berarti kamu nanti ketika but maybe in the future, like setelah kontrak aku selesai, mungkin aku masih banyak banget sih kepikiran, ya masih sering galau jujur tentang masa depan tuh. Masih gimana akan 5 tahun ke depan, gimana 10 tahun lagi. Terus lah aku juga refleksi juga kan dengan apa yang sudah aku lalui di sini, self reflection gitu kan. Lihat kemampuanku, mungkin aku lebihnya di sini, jadi mungkin karirku begini. Kadang tak pikir lagi, tapi kan nanti begini. Banyak banget yang dipertimbangin. Iya, emang kata orang usia sekarang ini emang usia-usia labilnya. Kayak worry banget sama masa depan bakal kayak gimana nih ke depannya gitu. Kalau misalnya kita kayak gini, ntar bakal kayak gini gitu. Aduh, segala pertimbangan pokoknya bercabang banget otaknya. Bercabang, yes, benar. Bahkan ya gitu deh, cuma ya harus kita lalui kan. Jadi kita dari punya pemikiran seperti itu, kalau menurutku lebih kompleks kemampuan kita berpikir, lebih siap kita akan menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan gitu loh. Karena kita sudah planning kan, ya walaupun nanti mungkin di masa depan nanti kita justru facing something yang even worse, lebih berat, atau mungkin ya bagaimanapun, but at least kita prepare gitu. Kita persiapkan. Walaupun ya nanti, aku sering banget kadang mikir, aku planning seperti ini, but again, finalnya hanya Tuhan yang tahu gitu. Jadi, okay, I'll do my best, but again, finalnya hanya Tuhan yang tahu. Yang penting pertama kita tahu kemampuan kita aja dulu. Buat kerjanya kan, ya setungkara dilancarkan lah gitu. Ya, setungkara kertas tuh. Aku juga masih masa-masa mencari gitu loh, masih masa-masa mencari identitasku, mencari kemampuanku sebenarnya, walaupun banyak cabang yang aku suka, banyak sesuatu hal yang aku suka lakuin, tapi the real me itu apa masih mencari. Iya, benar-benar. Walaupun jujur banyak yang nanyain, cita-citamu apa sih? Apa sih yang kamu pengen jadi apa sih nanti setelah kamu kuliah di sini? Apalagi kan kamu kuliah jauh di Australia. I don't know, I'm still thinking about myself. I'm still looking what I'm gonna be gitu loh. Masih mencari cara. Jadi janganlah aku ditanya itu dulu. Iya. Kalau ditanya itu malah makin masih bingung harus mencari jadi apa. Iya. Ya mungkin mau jadi apa gitu. Mungkin aku singkatnya mungkin aku sih biasanya ngerespon mereka, I'm still enjoying with my present gitu. With my present and future that
I already know aku bakalan gimana. Itu aja sih yang aku fokus dulu. Jadi untuk yang masih digalau-galauin itu, ya seiring berjalannya waktu Pasti ada kepastian. itu sih. Ya, ya. Daripada itu dibikin stres gitu kan, jadi kayak Bener. ganggu pelajaran yang lain, mending ya udah deh. Dan ternyata nggak aku aja ngerasain, kan Ayu juga ngerasain, Iya. temenku juga bahkan yang seumuran lah, atau mungkin 1 atau 2 tahun lebih duluan gitu kan, lebih tua dariku, ya dia ngerasain yang sama. Jadi kayak, okay, I'm not the only one. Iya, Yes. karena ya aku sempat worrying gitu kan, aku sempat worrying about myself, like why I'm thinking a lot about my future that yang sebenarnya belum tentu itu terjadi, tapi aku terlalu kayak overthinking. Yeah, overthinking itu bener-bener Yes, toxic banget sih itu sebenarnya. benar-benar salah satu toxic Kayak sebenarnya. Ya ampun. begitu kalau misalnya aku udah nggak ada kesibukan, itu overthinking yang luar biasa banget. Sumpah kayak buat ketemu sama orang aja aku kayak mikir banget, aduh, aku belum apa-apa loh, kayak aduh males ya ketemu, aku kayak masih kurang gitu, insecure, overthinking itu kayak makanya aku berusaha menyibukkan diri banget sih. Berusaha menyibukkan diri Yes. dan nggak terlalu aktif update di sosial media gitu. Itu caraku untuk mengurangi overthinkingku. Jadi kalau misalnya aku udah nggak ada kerjaan, nggak ada kesibukan, otomatis kan aku pasti buka story orang, ngelihat perkembangan orang yang udah semakin maju, sedangkan aku masih stuck di sini aja, ngebuat aku makin insecure, aku ngerasa aku nggak ada apa-apanya gitu. Makanya aku selalu berusaha untuk menyibukkan diri, biar aku tuh bisa ngasah soft skillku juga, kayak aku tuh sebenarnya strongnya di mana sih gitu. Aku lebih sibuk ke sana sih. Gitu. Okay, once I heard you, what you have been through, aku mikir kayak, I think we are same. Kayak kita sama. Kayak kita sama. Karena ya salah satu penyebab mungkin kita masih suka comparing ourselves to everyone else itu karena sosial media gitu. Kita lihat story apa yang diunggah ke mereka. But actually, salah satu penyebab, tapi kembali lagi ke kita sebenarnya. Bisa nggak sebenarnya kita, how strong that self-regulation that we have. Seberapa kuat sebenarnya kita mengatur kemampuan, keinginan kita gitu loh. Cuma ya again, di umur-umur sekian memang labil, jadi mending stop dulu gitu kan sosial media. Mending ya sosial media boleh, tapi jangan fokusnya ke yang itu, mungkin ke yang lain gitu loh. Mungkin mencari yang sesuai dengan skill. That's what I'm still doing sebenarnya. Yang aku saat ini lakukan salah satunya itu. Cuma ya mencobalah fokus ke sana, jangan sampai terlalu overthinking dan memikirkan hal-hal yang buruk lah. But sometimes aduh to be honest memang masih susah sih. But let's do our best aja. Ya benar. Sama kayak kamu bilang tadi, jadi setiap aku lihat sosial media pasti aku ingat tujuanku tuh apa sih sebenarnya. Kayak sekarang nih kan, aku nggak tahu di sana viral atau nggak TikTok itu, aplikasi TikTok. Jadi mungkin orang-orang untuk aplikasi TikTok untuk entertain mereka, kayak dari lagu-lagunya, gerakannya, makanya kan semua orang berlomba-lomba kayak gitu kan. Cuma nggak tahu kenapa aku tuh pengen tetap ngikutin perkembangan itu, tapi aku bisa nyari tujuanku download itu tuh apa sih gitu. Jadi kayak secara nggak langsung ketika aku buka TikTok, yang keluar itu adalah referensi-referensi yang emang aku cari gitu. Kayak misalnya sekarang aku lagi mikir ide bisnis gitu kan, muncullah beberapa orang yang emang produsennya langsung atau kayak buat kreatif apa gitu. Jadi itu aja yang muncul, jadi kayak semakin banyak lah inspirasi dari referensi-referensi itu. Kadang-kadang buka Pinterest juga, kalau misalnya buka Instagram yang emang khusus untuk apa yang pengen aku cari gitu. Jadi emang ngurangin banget sih buat ngeliat perkembangan kehidupan orang tuh kayak oke, ngeliat tapi nggak mau terlalu ngikutin gitu. Iya sih. Wow, I think that's a new way gitu loh. Karena aku jujur baru-baru ini download TikTok karena bukannya aku tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Karena gimana ya? Mungkin karena sebelumnya pandanganku di TikTok itu, that's just for having fun gitu loh. Belum buat yang, emang sih aku ngeliat orang-orang buat tutorial apa-apa di TikTok. Cuma ya, again karena handphoneku juga kurang support buat download TikTok yang kurang support aja sih. Cuma agak sering macet gitu loh. Karena HP-ku gitu udah sering macet, jadi aku download cuma buat yang things that I really want use gitu loh. Jadi nggak buat yang
terlalu having fun more gitu. Jadi lebih ke fokus apa yang ingin aku raih gitu. Iya. Menarik sih. Aku belum pernah sama sekali buka Pinterest, belum pernah. Oh Maybe iya. I'm gonna check it one day. Belum pernah sih, cuma sering denger aja kayak Pinterest atau apa. Aku aja semenjak di sini karena mengingat jurusanku juga kan. Jadi ya aku baru belajar Twitter gitu, baru belajar di sini. Iya. Karena dulu aku di Bali paling cuma ya aktif Facebook, Instagram. Itu Iya. doang. Facebook, Instagram, mungkin Line. Itu pun aku mikir, I think I'm not really need a lot of social media gitu loh. Jadi mending beberapa aja yang aku benar-benar pakai gitu kan. Dan di Iya. sisi lain juga biar kasihan HP sih, kayak Iya. ya ampun HP ku lelah. HP ku capek banget. Jadi ya udah aku pakai yang perlu-perlu aja gitu. Iya. Makanya semenjak di sini TikTok tuh kayak gini. Kayak gini. Jadi kayak wow, menarik sih gitu ya. Iya. Mungkin aku bakalan nyoba yang Ayuni bilang itu kan, mungkin kita cari yang sesuai dengan apa yang kita minat tentang bisnis. Aku sih so far tentang PR dulu sih, tentang public relations dulu sih. Jadi aku tahulah salah satu senior PR yang bagusnya dia aktif di gini kan TikTok. Cuma bukan PR yang lebih ke international things gitu. Jadi aku di sisi lain biar ngelatih bahasa Inggrisku juga kan, biar tetaplah, walaupun aku jujur selama kuliah online ini jarang banget sih ketemu orang-orang asing, terutama orang lokal gitu kan. Di sini paling aku cuma ketemu sama temanku gitu kan. Otomatis mungkin aku ngerasa bahasa Inggrisku improve-nya kurang gitu. Jadi mending aku ya tontonanku English gitu loh. Ya salah satunya TikTok itu. Iya sih. Soalnya I'm not really TikTok user yang everyday gitu, enggak sih. Aku lebih ke YouTube. Iya. Aku awalnya juga YouTube. Lebih ke Ya, soalnya kenapa aku akhirnya memutuskan untuk download TikTok itu karena dosenku. Dia bilang, coba deh kalian itu punya pandangan yang berbeda sama suatu aplikasi. Kalau emang orang-orang lihat aplikasi itu hanya untuk menghibur, tapi di sisi lain itu ternyata aplikasi itu tuh juga bisa bermanfaat loh buat kamu gitu. Contohnya dosenku yang kemarin bilang juga, kalau dia itu dapat inspirasi mengajar, diinspirasi contoh-contoh yang untuk menunjang pelajarannya dia, atau inspirasi untuk membuka usaha, apalagi dia tuh emang dosen muda kan, itu semua dia dapetin di TikTok gitu. Oh wow. Jadi kayak ketika dia ngajar, dia kan ngajarnya komunikasi pariwisata ya. Komunikasi pariwisata, jadi dia tuh emang dapat referensinya dari TikTok juga. Dan kenapa aku juga di Instagramku juga ada tugas TikTok sih. Itu ya karena dia juga. Jadi gimana cara kita ngenalin TikTok? Kalau nggak salah sih. Kenapa? Iya, jadi kayaknya aku pernah ada ngeliat kamu buat TikTok yang kamu upload di Instagramnya nggak sih? Aku lupa. Iya, itu jadi kalau nggak salah. Iya, tugasnya itu aku disuruh ke salah satu objek wisata yang ada di Bali, tapi kamu promosinya pakai aplikasi TikTok gitu. Makanya kan kayak buat aku yang bukan TikTokers itu ya lumayan susah juga sebenarnya gitu. Tapi ya emang itu salah satu cara untuk menggayat wisatawan gitu sama aplikasi yang emang lagi booming sekarang gitu. Iya sih, kalau di Australia sauku ya booming, cuma enggak semua orang pengguna gitu loh. Jadi ada, karena kan aku juga belajar marketing di salah satu subjekku. Dia bilang gitu kan, karena these days itu akhir-akhir ini orang-orang lebih banyak TikTok. Kan. Jadi mungkin nggak banyak yang pakai gitu kan, cuma dibilang booming. Nah ya nggak begitu terlalu ya gitu. Iya. Mungkin nggak sebut ya, pardon me if I'm mistaken, aku juga kurang begitu tahu karena ya I'm not TikTokers, but ya ternyata depends ke pandangan kita sih, depends ke bagaimana tergantung cara pandang kita ke aplikasi gitu. Oke, menarik sih. Cuma ya gitu sih Ayuni, kalau aku asal buka TikTok mungkin pas HP-ku bagaimana gitu, pas storage-nya masih ada gitu, agak lancar sih. Asal udah penuh, macet, kayak I think I'm not really, yang penting mungkin aku lewat YouTube, lewat platform lain. Karena kan ya asal niat pasti asal udah jalan. Iya bener. Sama aku juga sebenarnya HP-ku juga terbatas sih, karena
emang storage-nya juga udah full, makanya kemarin sampai beli memori luar lagi biar tetap bisa make kan. Soalnya aku tuh tipe orang yang kayak sayang banget buat ganti HP. Kayak masih kayak Same. I'm bener with you. I'm totally with you. kayak aduh kayak Bener-bener. oh my god, kayak HP itu kenangan gitu buat aku. Susah banget buat Iya, ganti kalau emang udah nggak bisa bener dipakai ya, banget. susah banget. Iya gitu. Lagian juga, again ya, kecuali bener-bener rusak, serius. Kecuali bener-bener rusak, bener-bener Iya, aku mikir, nggak bisa okay, I dipakai. need to replace you, but actually, Iya. I love you so much. Iya bener. Ya, soalnya kan ya fungsi utamanya buat chatting, telepon gitu kan. Tapi kalau udah telepon nggak bisa ya buat apa lagi gitu kan? Gitu Benar, benar. pikirnya kalau Dan aku. keperluan kita yang lain Iya, juga gitu. keperluan yang Makanya lain juga. jujur walaupun teman-temanku atau orang-orang sekitarku di sini lah kayak aku ngeliat wah HP mereka udah keren gitu kan. HP mereka sudah upgrade gitu kan. Iya. Tapi aku ya udah deh aku masih pakai HP ku aja atau juga apa yang keperluanku masih bisa dibantu gitu kan dengan Mm-mm. dia gitu kan dengan HP ku yang sekarang jadi ya that's enough gitu loh. Ya Iya, udah bener. cukup gitu. Kayak Dan mencegah rasa gini juga mencegah rasa mencegah perilaku boros juga bener, biar konsumtif. tidak Iya. konsumtif ya again Mm-mm. konsumtif jadi benar-benar dewasa lah gitu kan Iya, harus bisa berdewasa dengan apa yang kita dan punya gitu selagi sudah mencukupi kebutuhan kita and then ya that's enough itu for me sih mungkin iya buat bener. yang lain berbeda pandangannya gitu. Iya, bener. Jadi kayak ya bersyukur aja gitu kalau misalnya kita emang punya pandangan kayak gitu dan syukurnya emang nggak ada rasa gengsi baru nggak ikutin perkembangan zaman sama merek HP-nya gitu. Syukurnya. Iya benar ya syukurnya sih aku syukur Mm-mm. punya mindset yang seperti itu. Iya, Cuma ya again kadang kayak misalkan ke toko elektronik gitu kan. Kan dipajang tuh HP gitu kan, dipajang iya, HP atau nggak laptop. Ya aku main ke sana, aku ngeliat kayak oh ini yang baru. Ya just dreaming gitu ya. Ya maybe someday I can afford this. yes. Maybe mungkin suatu hari nanti aku bisa beli ini atau ya let's see lah. Cuma ya again bersyukurlah kayak oh aku masih punya yang aku saat ini dan Ya, ya ya enough masih gitu. cukup lah gitu. Ya bersyukurlah seperti itu. Oke, next ya. Kan Mhm. sekarang kamu kuliah online ya? Online Yes. masih. Dari kapan kuliah online-nya? Mhm. Kuliah online itu dari Maret. Jadi Oh, aku masih offline itu dari aku baru mulai di college yang 1 tahun 4 bulan mm-mm. sampai aku masuk ke uni itu bulan Maret 2020 kan aku baru mulai uni. Cuma aku hanya bisa belajar waktu itu 3 minggu pertama, and then tiba-tiba kan pandemi muncul di sini, Ya, benar. tiba-tiba merebak, dan Oh, akhirnya dari Uniku memutuskan untuk off dulu, hmm. offline-nya gitu, harusnya aku libur, jadi kan di sini itu ada namanya libur tengah semester, let's say, libur tengah semester, dikasih libur 2 minggu gitu kan, libur 2 minggu, even liburku itu dimajuin sama Uni, jadi begitu pandemi muncul, diliburkan dulu siswanya 2 minggu, karena dari Uniku ngasih kesempatan buat dosennya mempersiapkan sistem remote learning itu, sistem online itu, karena di sini di UW khususnya belum pernah sama sekali online gitu loh, belum pernah sama sekali menerapkan fully gitu kan, fully online. Jadi dikasih waktu 2 minggu itu, jujur aku 2 minggu itu bukannya libur, no, benar-benar aku mikir, wow, aku pertama tuh semangat gitu loh, aku jadi anak uni bukan college. Aku jadi kayak, wah aku ngerasain the real uni sebenarnya gitu loh. Aku Iya. ngerasain yang namanya masuk kelas dengan ratusan siswa gitu kan. Karena kan di lecture hall gitu. Jadi benar-benar banyak gitu kan. Karena ada beberapa mata pelajaran yang bisa diambil nggak cuma siswa yang di jurusan itu, tapi di jurusan lain Oh ya, juga kayak ada gitu. kayak kuliah umum Pas berarti. masuk tuh aku kayak lagi seneng-senengnya, wah ini kuliah umum ya, kuliah Hmm. umum. Sorry, karena aku nggak begitu tahu gitu Iya, kan iya, nggak bagaimana apa-apa. kuliah Indonesia. Mungkin ya Iya. dipanggilnya kuliah umum Pasti gitu. beda sih.
Jadi sih dibilangnya, jadi benar-benar masih semangat kayak wah seneng-seneng kan ngelihat teman-teman yang dari luar gitu kan, kayak lokal di sini lebih banyak gitu kan, gak cuma orang-orang Asia aja aku lihat gitu kan, masih semangat. Tapi tiba-tiba bener kayak langsung ada pengumuman itu kan lewat email, biasanya kan kalau dari uni itu lewat email dikasih tahu kayak gitu. Jadi kayak ya sedih, tapi di sisi lain aku juga mikir gimana ya, apakah can I survive with this method gitu loh, dengan sistem ini. Dan belum tahu juga saat itu mereka belum bisa konfirmasi akan ini gitu kan gitu. Dan remote learningnya itu mulai let me check my notes. Karena aku tadi karena aku prepare notes-nya. Jadi mulai kelasnya itu 6 April, yang seharusnya kan aku dari pertengahan tuh, minggu pertengahan, tepatnya sih week pertamaku itu dari tanggal where's my aku lupa, sorry. Week pertama itu ya sekitaran Maret, jadi 3 minggu di bulan Maret menjelang akhir, ya itulah 3 minggu itu. And then aku baru mulai kelas lagi, hitungannya week keempat itu tanggal 6 April. Enggak lah langsung minggu depannya itu langsung week 6, maksudnya enggak langsung week 3, 4, enggak lah bisa gitu, karena kan dimajuin liburku. Jadi hitungan minggunya baru mulai lagi tanggal 6 April, itu sih, baru mulai remote. Aku kayak bener, biasanya kan aku pakai media, mungkin pakai buku lah gitu kan, pakai pulpen, tulis, dan sekarang benar-benar everything itu benar-benar online. Bahkan buku pun emang sih dikasih gitu kan, disaranin baca buku textbook gitu kan, buku yang offline. Cuma kan nggak semua materi itu, nggak semua harus aku dibacakan, ada part-part itu lecture-nya di-upload gitu kan ke sistem, ada namanya SOLS gitu kan, Student Online Learning Service. Ya, I think so. Pokoknya SOLS gitu. Itu di sana di-upload semua gitu kan, materi-materi pelajaran yang bakalan kamu dapat selama 13 kali pertemuan. 13, kurang lebih 13 sampai 14 minggu itu udah di-upload lah gitu kan. Jadi ini yang kamu dapat nanti gitu. Walaupun nanti emang sebaiknya baca textbook juga gitu kan, sebagai kayak panduan gitu. Jadi panduannya itu ada lecture notes gitu kan namanya, lecture notes-nya itu panduannya. Kalau untuk bahan bacaan tambahannya textbook tetap ya, gitu sih. Cuma ya kalau efek dia aku sih kalau dari Vener, apalagi aku minus kan, mataku minus, jadi udah minus gitu kan, terus ditambah lagi aku benar-benar di laptop terus tiap hari kayak, ya pusing sih, ngerasain banget bener-bener. Makanya kalau laptopku sempet kadang hang gitu kan, takut kayak aduh gimana kelas terus gitu kan online gitu kan. Bahkan sekarang online-nya udah setahun sekarang. Online aku benar-benar setahun, benar-benar 2 semester nih online. Jadi di sini kan sistemnya itu autumn session sama spring session gitu kan. Kalau autumn itu dari Maret sampai Agustus, Maret, April, Mei, Juni. 6 bulan ya? Ya dari Maret sampai Juli kayaknya deh. Ya 5 bulan. 6 dari Maret sampai ya pokoknya 6 bulan gitu, sorry. 5 bulan. 6 bulan nggak sih jadinya? Iya, benar ya. 5 bulan, sekitar segituan lah. Terus jadi ya udah setahunan online. Iya, 2 semester kan ya sama. Ngerasa, ya pas semester awal itu masih ngerasa kaget gitu kan, masih ngerasa gimana ya, nggak berasa kuliah gitu. Karena kan udah di rumah gitu kan, di rumah, terus nggak ketemu temen gitu kan. Ya seminggu 1 semester pertama tuh masih lah kalau aku sih adaptasi gitu. Kalau sekarang udah semester berikutnya udahlah aku bisa ngerasain, justru nyaman tuh masih kayak waktu juga nggak banyak ngabisin, karena kan aku juga perlu naik bus gitu kan ke kampus, karena sekarang aku udah nggak stay lagi di uni accommodation kan, aku udah stay di luar lingkungan kampus, jadi ya aku perlu pakai bus gitu kan, ya nggak jauh sih, kurang lebih 10 menitan 10 menit ya, 10 menitan lah ke kampus gitu kan, pakai bus.
ya jadinya kan kayak persiapan ke sana gitu kan, jadinya berkurang lah waktunya. Iya benar. Baru bangun prepare and then kelas itu pun masih di kamar. Iya. Jadi kayak oke, itu dah nggak begitu banyak Vibes-nya ngabisin nggak ada waktu soalnya jadinya di kan. sisi lain gitu. Cuman Dan ya, aku merasa juga lebih hemat. iya bener. Lebih hemat pastinya. Karena kan ya, anggaplah di kosan aja gitu. Cuma ya gitu, benar. Cuma ya gitu, aku ngerasa kayak capek sih, kayak seneng gitu lama-lama. Aku pengen ya, kadang aku ke library gitu, belajarnya di suasana baru gitu kan, ke perpustakaan, library di sini. Dan kalau belajar bareng sama teman itu, I'm not really like that person gitu. Aku prefer belajar sendiri, kecuali memang karena kan mengingat pandemi juga, kecuali memang harus ketemu gitu kan. Itu pun compulsory, diwajibin mungkin karena tugas kelompok or something else. Ya, ketemu gitu. Mungkin akan awkward, walaupun sebenarnya ngelihat gitu kan, oh ini muka teman-teman lewat online gitu kan, lewat Zoom itu belajarnya. Oh iya. Cuma pas ketemu tuh mungkin, hai, kayak cringe. Oh iya, belum pernah ketemu ya sebelumnya ya? Aku jujur teman anak-anak lokal gitu kan, anak lokal dan anak internasional lainnya yang mungkin saat ini mereka, karena ada pas pandemi itu mereka pulang gitu kan ke negara mereka masing-masing belajar. Ya karena mereka jadi mikir ngapain, mungkin gitu, aku juga kurang tahu alasannya gimana, tapi yang jelas mereka pulang gitu kan. Ya gitu, jadinya belum sama sekali aku nggak pernah ketemu sama sekali sama teman-teman, ajak setahun nih. Iya. Nggak tahu sama siapa, mungkin kenal, mungkin jadi kalau karena kita discuss pakai Zoom gitu kan, kita diskusi, bahkan mungkin ada beberapa temanku yang mungkin karena kan di sini privasi sangat-sangat dijunjung gitu kan, menjunjung tinggi lah mereka privasi. Kita tugas kelompok, cuma mungkin kalau di Indonesia mungkin tugas kelompok yang lewat Zoom mungkin dihidupin gitu kan kameranya. Iya. Jadi ngelihat gitu kan muka-muka siapa. Temanku enggak. Semua matiin. Jadi bener-bener aku bener-bener dimatiin, jadi kayak bener-bener denger suara. Aku awal-awal tuh ngerasa gimana gitu kan, kayak gini banget sih gitu, kayak ya aku ngerasa nggak ngelihat dong kayak gimana sih mukanya gitu, tapi aku respect gitu kan, ya itu keputusan dia dan that's fine, aku mengikuti gitu, walaupun awal-awal ngerasa agak aneh, cuma ya tapi ada teman-temanku yang mau lah dia ngidupin kameranya, jadi ngerasa kayak hai gitu kan, saya seneng gitu, jadinya kayak seneng aja gitu. Cuma ya gitu sih, pas lebih ngerasa gugup gimana gitu, cuma ya karena sekarang udah terbiasa and then that's fine gitu. Karena gitu nggak semua, kalau aku ngelihat dari Instagram dan postingan-postingan yang lain tuh, kalau kuliah online di Indo tuh gini ya, kayak mungkin tanda kutip harus hidup gininya, harus hidup kameranya ya. Jadi tergantung dosennya sih kalau aku ya, tergantung dosen. Jadi ada dosen yang mengharuskan untuk open cam. Karena kalau misalnya open kamera. Iya, kalau kita nggak open kamera, itu kita langsung di remove dari roomnya itu. Dianggap nggak hadir. Itu kalau dosen strength aku ya. Tapi ada dosen yang emang santuy gitu. Jadi kayak yaudah, yang penting kalian hadir aja. Terus kalau misalnya dipanggil kalian ngomong gitu, nggak apa-apa kalau misalnya kalian nggak open cam gitu. Jadi tergantung dosennya sih sekarang. Gitu. Berarti sama sih, tergantung dosen. Aku juga gitu, kalau memang dosennya bilang it is compulsory for absent gitu kan, untuk attendance gitu kan, ya nyalain gitu, mungkin untuk lebih ke biar lebih engaging gitu kan, lebih berpartisipasi gitu kan di kelas, ya dihidupin gitu kan kameranya. Cuma kalau nggak harus ya dimatiin gitu loh, ya dimatiin. Jadi kayak bener-bener aku pernah ngeliat kayak dosenku doang yang hidup, yang lain bener-bener mati gitu kan, gininya nggak close kamera. Aku mikir kayak ya ampun, kasihan Sebenarnya. ya ampun, kasihan, udah ngomong sendiri. Kasihan gitu kan. Tapi aku ada sewaktu-waktu mungkin aku ya udah aku matiin aja kameranya gitu kan, ya udah aku matiin gitu. Gitu sih. Soalnya aku kira wajib gitu, mungkin wajib ya kalau di Indo gitu.
Enggak iya sih sih. tergantung dosen. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya semua teman-teman matiin ya kayak kalau misalnya kita ngidupin tuh kayak gimana ya ngerasanya tuh kayak ya apaan sih kok dia ngidupin sih kayak apa sih kayak gitu-gitu jadinya makanya ya udah kalau emang udah dominan Oh, mati ya mati semuanya gitu. ah, kalau aku di sini aku gini sih, aku pernah hampir hanya aku doang yang ngidupin dari teman-temanku yang lain, gitu yang lain off. Aku ngidupin karena I wanna give a face to my lecture gitu loh. Aku pengen nunjukin oh aku ada gitu loh. Maksudnya gimana Iya, iya. ya? Nggak kasihan gitu loh kayak Iya, iya. mindset kita gitu kan kasihan ngeklik gitu kan istilahnya Iya, bener-bener. kasihan gitu kan. Tapi aku mikir deh aku ngikutin student yang lain aja deh matiin biar ya respect gitu kan ya udah aku Mm-mm. ya udah dia aja ngomong sendiri mungkin pas ngajuin pertanyaan Baru ya ngidupin kamera gitu kan mm-mm. open Iya, kamera kalau enggak ya lewat gini typing lewat chatnya gitu iya kan lewat itu sih chat gitu. gitu. Oke. Kalau misalnya Hmm, boleh aku tahu, waktu di Australia itu kapan ya mulai pandemi gitu? Kalau di Indonesia kan mulai genting-gentingnya tuh udah Maret itu udah mulai genting lah, makanya udah banyak yang online pas bulan Maret itu. sama setauku seingatku ya Mm-mm. case pertama yang ada di Australia di Sydney seingatku kalau nggak salah Desember itu ada case Oh, Desember. case ya Oh. 1-2 orang lah gitu kan Desember 2019 Mm-mm. itu and then karena mungkin belum merebak gitu kan ya Iya, merebaknya iya. kayaknya sama deh awal tahun sebenarnya awal tahun udah mulai makin tapi sampai Juni memutuskan untuk online Mm. Sorry, sorry, tadi macet. gitu Iya, oh ya oke. aku perlu repeat nggak lagi Oh, boleh deh, boleh. Di-repeat aja. oh ya jadi ya nah kan aku lupa mau repeat tapi kok lupa gini awal pandemi itu di sini kan Desember awal pandemi di Mm. sini Desember gitu kan kalau nggak salah Desember awal pokoknya bulan Desember adalah kisah Mm-mm. 1-2 ingatku di and then sampai uni itu memutuskan untuk online Maret Oh, ya Maret Maret ya. Oke. pertengahan itu. Berarti ketika udah merebak baru Karena di sini diputusin. aku masih yes Hmm. karena mungkin dilihat oke it should be moved to remote learning gitu loh Mm-mm. gitu untuk Iya, iya. saat ini gitu kan jadi ya Mm-mm. itu pas pertengahan Maret karena di sini kan ada yang namanya O-Week gitu kan jadi O-Week itu orientation week selama 3 hari jadi mungkin apa sih ospek di Indo nah Iya, iya. ospek sih di Indo karena namanya di sini ya orientation lah acara-acara kegiatan yang having fun gitu lebih ke jadi klub-klub atau organisasi-organisasi yang jumlahnya banyak banget ada 100 lebih gitu kan setauku di uni sini di UW mereka kayak buka apa sih kayak buka stand gitu kan Iya, iya, iya. memperkenalkan promosiin gininya Hmm. mereka klubnya mereka terus ada acara-acara fun juga games gitu itu selama 3 hari itu masih berjalan Februari Oh, akhir iya. itu kalau nggak salah tanggal 27, 28, Iya. 29 Februari itu masih jalan itu masih jalan normal masih kayak bener-bener yang namanya aku waktu itu nggak ada kepikiran bakalan online bener-bener Iya, iya. kayak masih having fun itu kan Mm-mm. and then makanya kan week pertama minggu kedua minggu ketiga itu kayak udah ada alert gitu loh udah ada kayak dikasih tahu gitu kan harus begini 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 gitu dan akhirnya diputuskan untuk online itu ya itu udah pas Oh, pertengahan Maret jadi kayak aku ngerasa ya padahal baru seneng-senengnya gitu iya, tapi iya, iya. ternyata Iya, oh ya berarti tapi hampir kan itulah yang terbaik terbaik ya. Berarti hampir sama berarti sama kayak di sini juga. Aku akhirnya memutuskan untuk pulang itu kan tanggal 30 Maret. Karena emang oh itu ternyata ini udah lama ya udah lama banget aku udah kayak udah mau setahun gitu oh dibalikan mikirnya gitu. Aduh, terus itu tuh sebelumnya itu 2 minggu sebelumnya itu emang udah ditetepin kuliah online sementara. Cuma 2 minggu doang. Itu masih ada harapan lah aku kayak dalam
jangan online lagi dah gitu, lagilah masuk ke kelas gitu aku mikirkan. Dan ternyata itu diperpanjang dong, makanya aku ketika ada keputusan perpanjang, iya nggak apa-apa. Jadi ketika ada keputusan perpanjang, aku langsung mesen tiket jadinya, karena kan nggak tahu kapan berakhirnya kan gitu. Dan emang kondisi di sana juga udah mau PSBB gitu. Jadi ya langsung aja. Ya, jadi langsung aja mutusin buat pulang gitu. Itu hampir sama berarti sama di sana ya. Oh bener-bener Ayuni, ya bener-bener berarti Ayuni mutusin buat balik dan belajar gitu ya. Maksudnya belajar ya, udah ada belajar lanjut di juga kan di Bali gitu ya. Ya perbedaan waktu kan juga cuma 1 jam doang kan gitu. Jadi daripada aku terjebak dalam situasi di sana, aku makin kayak semua teman-teman juga udah pada balik. Gitu. Oh, nah di sisi lain gitu, di sisi lain karena temen yang kita ajak gitu mungkin ya. Iya. Balik jadi kita kepikiran, aku sendiri di sini nanti gimana? Iya. Jadi mending balik. Kan jadi kan worry gitu loh, dan itu juga ada kabar bandara bakal ditutup. Nggak tahu dibukanya kapan gitu. Makanya kan ya udah langsung diputusin aja buat langsung balik gitu. Tapi situasi awal di sana genting nggak? Dibilang genting karena gini mungkin ya apa namanya informasi di mana-mana, di Twitter rame, di Facebooknya kan kebanyakan orang pakai Facebook kan, di Facebook rame, jadi ngerasa aja vibes yang genting gitu. Mencekam. Sebenarnya waktu itu case bukan mencekam sih, agak ngerasa takut, worry sih, lebih ke worry gitu kan, kayak gimana ya nanti nggak tahu gitu kan. Kayak waktu itu sih awal-awal dibilang ada case paling enggak lah, syukurnya enggak lah sampai banyak-banyak banget itu enggak. Adalah dengar-dengar lah case di sekitarku ya di Wollongong, seingatku satu gitu, satu itu pun tapi kayak apa namanya belum, aku juga lupa soalnya so far jujur dari awal syukurnya ya, dari awal Maret itu sampai sekarang nggak ada gitu loh berita case nambah lah gitu. Mungkin ada tapi mungkin ada tapi bukan di Wollongong gitu loh. Mungkin ada tapi bukan di Wollongong dan di daerah lain kayak Sydney gitu atau sekitaran New South Wales yang sempat naik waktu itu. Aku sampai takut gitu kan, biasanya kan aku ya sebulan tuh dapat lah ke Sydney gitu kan, bahkan nggak sama sekali. Cuma ya takut jadinya buat jalan-jalan kayak oke, di sana masih tinggi jadi aku mending di rumah aja gitu, sekitar Wollongong lah gitu ya. Again dari pemerintah juga masih nge-urge gitu kan, masih sangat-sangat strongly merekomendasi buat pakai masker gitu. Jadi ya gitu, kayak lah itu. Tapi dari gitu pemerintah memberitakannya itu memberitakan terus kasus yang meningkat kayak buat semakin worry, atau kayak ya udah didiamin aja deh biar nggak orang-orang makin worry? Oh no, di sini nggak kayak gitu. Karena di sini itu mereka selalu update ya lewat Twitter gitu kan, lewat sosial media mereka. Dikasih tahu case-nya per 24 jam ini segini gitu kan, dan benar-benar diinfoin dan itu sejauh ini akurat sih ya, diinfoin karena kan ya biar nggak, justru kalau nggak digituin kan, justru kalau nggak diinfokan dengan yang jelas gitu kan makin takut gitu kan, makin kayak ini sebenarnya ada apa nggak sih mungkin di daerahku gitu kan. Iya. Tapi ya ini perusahaan dijelasin, dan pemerintah di sini juga di New South Wales yang terbilang ya di stateku juga bagus gitu kan, ada aplikasi bahkan gitu kan, aplikasi buat update berita ini, download aplikasi apa namanya, coronavirus Australia gitu ya kalau nggak salah, itu disuruh download aplikasi itu biar tahulah update-nya ya, disuruh lebih ke update berita lah gitu. Makanya semenjak di sini juga aku yang dulunya aku jujur kurang begitu update berita gitu kan, semenjak di sini aku lebih aware gitu, kayak oke, aku harus tahu berita ini kayak gimana sih gitu perkembangannya. Walaupun sebenarnya jujur aku bosen kayak sekian gimana ya bawaannya, sedih gitu loh, kayak ya ampun kasihan gitu loh orang-orang tuh. Tapi kalau nggak tahu ya resiko kita, jadi nanti kita nggak tahu nanti update-nya bagaimana gitu kan, status yang peraturan-peraturan baru itu bagaimana, jadi harus ya update lah gitu mengikuti. Berarti kayak aturan-aturan apa aja sih yang dari pemerintah tetapin di sana selama pandemi ini? Selama pandemi update-nya
Jujur aku belum ngecek, sorry. Oke, Aku nggak belum ngecek apa-apa. lagi. Yang setahu kamu aja Cuma, gitu dari awal. ya, setahu aku sih dari awal mungkin dikasih batasan, ya biasa 1,5 Ya, social meter distancing gitu kan. dengan social distancing, dan daerah-daerah yang, apa namanya, daerah-daerah yang rawan gitu kan, yang rawan itu mungkin disuruh langsunglah segera tes gitu kan, tes swab, tes gitu, disuruh segera. And then apalagi larangan gini juga sempat apa namanya, di sini kan Sydney karena daerahnya pariwisata gitu kan, pub gitu loh, pub, hotel, Iya, iya. hotel ya, pub, restoran itu sempat close beberapa waktu gitu kan, beberapa waktu sampai dibuka lagi, dan itu pun ada batasan gitu kan, harus beberapa customer aja bisa masuk, dan itu pun dengan beberapa menit misalkan gitu kan, nggak boleh more than sekian, jadi Iya, iya. sekian menit atau sekian line gitu, jadi benar-benar strict sih, strict. Dan syukurnya juga orang-orang mengikuti gitu loh, orang-orang juga mengikuti, jadi tertib. Dan syukurnya juga ya case-nya jadi totalan setauku nggak banyak banget gitu. Nggak mungkin, nggak se-creepy aku bilang. Iya, iya, Bilang iya. Indonesia creepy sih. Ya, Nggak bener. seseram di Indonesia. Iya. Berarti di Ya sana kalau misalnya ampun. kayak cuci tangan itu wajib juga kan? Pakai hand sanitizer atau Masih tetap, iya. Berarti setiap tempat, yes, itu tetap jalan. setiap tempat kayak tempat makan atau tempat supermarket gitu ada nggak tempat cuci tangan depannya kayak gitu? Ada. Ada kok, ada. Oh, berarti sama berarti Kalau sama di kayak di sini sini. cuci tangan aku belum tahu, maksudnya kurang tahu, tapi setauku ya kan, aku biasanya ke supermarket sekitar sini gitu kan, dan di daerah lain juga, maksudnya ke sini aku belum sih, terakhir ke sini. Maksudnya di sekitarku hand sanitizer doang sih. Hand Oh, iya, iya, iya. sanitizer itu pun yang bagusnya juga mengikuti gini kan, apa namanya, zaman juga. Jadi bukan hand sanitizer, jadi hand sanitizer otomatis dia keluar. Jadi Oh, iya, iya, sensor biar gitu ya? nggak kontak dengan tangan yang Iya. lain. Namanya Oh, oh sensor. iya, iya. Iya, Ya dengan sistem itu. mm-mm. Jadi bagusnya itu sih. Oke. Dan Udah berkembang karena di banget sini kan sih. orang-orang biasanya ke mall, ke supermarket itu kan mereka pakai troli kan, biasanya pakai troli. Iya, iya. Itu disediain bahkan awal-awal mungkin sempat pas case masih tinggi, gininya petugasnya yang ngelapin, kayak ngebener-bener Oh, ngesterilin dulu, jadi kayak ada line itu kan sebelum masuk ke supermarket, mereka ngebersihin dulu gitu loh, mau keranjangnya kayak mau basketnya sama trolinya mereka ngelapin dulu, terus dikasih ini yang dipakai gitu, tapi make sure harus tangan kita bersih itu udah juga pakai ya. hand sanitizer dulu, Iya, bersih iya. dulu gitu. Itu sih awal-awal sempat aku mungkin sekitar sebulanan kayak gitu ya, sebulanan ya, pas waktu itu naik tinggi gitu kan, Mm-mm. jadi itu aja sih. And then ya seterusnya kesadaran Diri sendiri gitu loh, karena masing-masing. ya syukurnya case di sini sudah ya menurun, walaupun ya ada mungkin 1-2 setauku sih terakhir aku update, Mm. ya terakhir aku update gitu, ya Iya. tetap gitu loh, aku tak perhatiin gitu kan customer yang datang, ya mereka ngambil troli, tapi udah nggak yang mungkin yang nggak di sterilkan lagi tuh, nggak, lebih ke sendiri gitu loh, tetap Oh. disediain tempat yang ada tisu basahnya Mm-mm. sama yang kering itu kan buat ngelapin, itu tetap itu sih yang aku salut. Iya. Dan orang-orang juga lebih banyak orang-orang sini kan lebih memilih self service, jadi yang Hmm. ngecek outin barang itu sendiri itu lebih banyak, itu sih orang-orang Oh setauku. gitu. Ada sih yang sistem apa sih, manual gitu kan, orang yang ngecek outin barangnya gitu Mm-mm. kan, sistem payment, tapi di sini orang-orang yang aku lihat ya, dari aku Mm-mm. biasanya belanja itu mereka prefer ke self service. Aku juga gitu sih, karena biar cepat. Oh gitu. Berarti Karena biar cepet. pembayarannya pun nggak ada yang cash ya? Jadi sistem self service di sini ada mesin Oh. kecil gitu, mesin Mm-mm. kecil gitu. Ya kita tinggal barcode doang, tinggal showing barcode-nya ke sistemnya itu, and then dimasukin, otomatis lah kelihatan gitu kan totalnya berapa, terus kita masukin ke basket, ke tas kita gitu kan. Tuh, Ya. tapi diawasi juga kan, ada juga staff di sana yang ngawasi. Bisa bayar pakai cash kok, mereka juga nerima cash. Gimana ya, aku awal-awal tuh pas pakai self service tuh agak lucu gimana gitu, karena belum pernah kan, setauku mungkin karena yang aku lihat awal-awal di sini tuh kan orang lihat pakai kartu doang, di tap Mm-mm. gitu kan, pakai Iya, iya. kartu, tapi ternyata bisa cash, tuh kayak lucu aja aku ngeliat kan, aku taruh cash gitu kan, aku taruh cash sekian,
misalkan $10, 50 sen gitu kan. Aku belanja segitu. Aku masukin $10, kayak masuk slup gitu. Ya ampun sekatrok itu diriku ya ampun. Lucu aku ngeliatnya kayak masuk seat gitu kayak itu. Terus aku masukin koinku gitu kan, koin yang 10 yang lagi 50 sen tuh aku masukin. Ada masukin koin gitu. Pas kali masuk pas aku masukin, misalkan aku masuk 5 sen pertama, itu kehitung, kelihatan gitu loh. Pas sekian lagi, terus aku lihat kurangnya lagi sekian gitu. Atau aku mungkin nggak punya koin yang mencukupi 50 sen itu, ya aku masukin mungkin lagi $1 atau lagi berapa dolar gitu kan, biar tapi kembaliannya ya, lebihnya tuh dapat kayak keren ya. Keren ya. Kayak gitu sih. Berarti Jadi anggapannya berarti anggapannya kayak setor tunai di ATM gitu ya. Cuma kalau di ATM kan ada nominalnya dia. Nggak bisa berapapun gitu. Nggak Ya bisa kan? berapa gitu. Iya, aku pernah belanja berapa ya, mungkin banyak gitu kan. Pas kembalian gitu, gimana ya, nggak tahu ya, sense of satisfying gitu. Aku masukin uang segini, dapat kembaliannya segini gitu kan. Lucu aja aku lihat. Nggak tahu ya ampun, nggak tahu ya, lucu aja aku lihat gitu kayak dikasih lagi kembaliannya. Itu lah pokoknya sense of gitu. Cuma aku akhir-akhir ini karena pandemi gitu kan, lebih nggak ribet gitu loh. Iya. Tapi aku jadi gimana, udah lama banget aku ada setahun ini aku udah nggak megang lagi. Aku paling pegang kartu dan apa namanya, mungkin aku cash sedikit gitu loh buat mungkin belanja yang lain. Cuma gimana ya, pandemi gitu kan, karena sudah terbiasa gitu kan dari awal pakai kartu, ya udahlah ngetap doang. Oke, berarti situasi sekarang itu ya udah nggak terlalu seketat dulu ya, berarti ya. Ya Tapi sudah, tetap restoran udah dibuka, tapi tetap dan ya masih itu sih. Oh iya. Tapi protokol kesehatan harus Gitu. tetap kan ya. Kalau di Bali gimana Yuni? Kalau di Bali ya, kalau misalnya gimana ya, kayak pandangan orang-orang tuh beda-beda. Jadi kalau misalnya kita tuh ngelihat Surabaya misalnya kota hitam, tapi kalau misalnya kita lihat orang di dalamnya itu, ternyata mereka tuh kayak ya udah aktivitas seperti biasa aja gitu. Dan mungkin ada orang yang menganggap Bali dapat zona hitam juga, zona merah juga kan. Cuma kita di Bali ya, aku ngelihatnya kayak nggak ada pandemi malah. Karena ya kita sebenarnya seriusan kayak beraktivitas udah seperti biasa. Semua toko udah buka seperti biasa. Cuman yang paling kelihatan itu ya daerah-daerah pariwisata kayak Kuta. Kayak Kuta tuh masih mati sih menurutku. Karena aku kemarin kesana kan kayak itu semua tutup, ya ampun, kayak kosong banget itu, kayak aduh kasihan banget gitu aku ngelihatnya. Aku juga sih. Iya, Aku cuman ya jadi keinget pas awal-awal pandemi, aku ngikutin lah juga kan update di Indonesia bagaimana. Aku lihat Bali terutama kan, benar-benar kayak tutup. iya, Wah, tutup itu kayak banget ya. ini kayak wow, kayak kota mati. Aku lihat Iya, kayak ya kota mati. ampun, sedih gitu kan. Yang biasanya Iya. aku benar-benar aku inget banget betapa kesana, karena kan aku lulusan SMK pariwisata juga kan, pernah ke Kuta gitu kan, dan Kuta Seminyak sekitarnya itu yang biasanya rame masong. Wow, Iya, benar-benar benar. oh my gosh, sedih sih. Jadi Jadi ya lah ya, sama-sama semoga dengan pandemi ini jadinya ya tetap berjalan lah, walaupun sesuai dengan protokol kesehatan, at least kayak amin. ya gimana ya, nggak tahu juga sih ya nanti ke depannya, cuma ya berdoa yang terbaik aja sih. Iya. Ya Cuma ya kalau sedih misalnya aku kayak lihat Baliku seperti itu. iya, kayak aku udah di Dia Bali bagusnya dari Maret ya, aku udah di Bali. Jadi kayak aku tuh ngelihatnya dari Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Juli itu kita masih takut buat keluar gitu, takut buat keluar rumah, bener-bener ngebatasin banget lah, pokoknya mall juga dibuka batas gitu.
Cuman dari bulan Agustus itu kita kayak udah Di sini biasa sempat gitu gitu loh. juga. Iya, jadi kayak udah biasa, ngeband pun udah biasa sekarang, acara nikahan pun udah biasa sekarang. Bahkan Oh, kemarin kayak kemarin kan bulan November kemarin, tanggal 10 November itu nenek aku meninggal. Itu sorry yang ya Yun. ya jadi kayak yang datang pun itu ratusan. Itu nggak ada Wow. larangan. Iya, ratusan. Itu rangkaian acara tuh lumayan ya, 1 minggu tuh full ada tamu Hmm, terus kan. Sampai dalam ya. 3 hari setelah meninggal ada upacara penguburan itu sekitar 200 orang malamnya bisa datang. Tapi kita tetap pakai masker, tetap cuci tangan, kayak gitu-gitu. Kayak ya Oh, aku tapi gini Ayu nih, kalau boleh tahu, apa masih physical distancing itu masih nggak? untuk di tempat umum masih. Jadi kayak ada yang Oh. menerapkan gitu. Cuman yang aku ngelihatnya sekarang itu kayak orang-orang kayak udah gimana ya, kayak udah terbiasa gitu loh, ta. Kayak ya udah sih COVID, tapi kita tetap waspada gitu. Dalam artian Hmm. eh, biar nggak sampai gara-gara COVID ini kita tuh kelaparan gitu kan, otomatis kan kita tetap harus kerja ya Iya, iya. gitu. Benar, 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 Dan ya. orang-orang di sini gitu. Karena Iya, situasi ini, oke. Aku jujur sempat kaget, karena aku sempat komunikasi sama ibuku beberapa mm, dulu ya, ngobrol gitu ya, masalah update COVID di sekitar ibu gimana gitu kan. Dibilangnya gitu ya, biasa gitu iya, katanya. Apa namanya, orang-orang gini tuh biasalah udah mulai kerja gitu kan, udah. Tapi mm, physical distancing gimana Bu gitu kan? Enggak, apa namanya, ya masker, cuci tangan tuh masih, cuma iya, kurang begitu gitu sih katanya. iya Oh, apa memang. nggak worry Bu? Sebenarnya ya agak worry gitu, katanya agak Mm, takut. Cuma ya positive thinking lah gitu kan, positive iya, thinking lah gitu. mm. Terus kalau di sini ya Ayunis tauku strictly sih, strictly. Oh, Cuma benar-benar ya physical distancing gitu kan. Cuma ya gitu, apa namanya, kalau agak susah di public transport. Public transport tuh agak mm, susah sih, karena kan mungkin pas banyak orang perlu bus gitu kan, misalkan agak susah, jadi tetap sangat-sangat disarankan lah pakai masker gitu. iya pakai Makanya aku kadang aku terakhir aku kan kemarin ke Sydney kan, aku jalan-jalan sama temanku ya, ke Sydney sih, ke Dapto kan, ke Dapto ke sana, aku terus aku pakai masker gitu, walaupun walaupun pas aku masuk, oh nggak, bahkan di gerbongku itu kan nggak ada orang gitu kan, cuma aku sama temanku aja berdua gitu mm, kan. Jadi tapi ya tetaplah pakai masker gitu. iya iya Ya, siapa benar. tahu gitu kan orang Mm, banyak gitu kan. Jadi ya gitu, tetap sih disuruh pakai iya, masker gitu. Oh mm, gitu ya, aku kira gini iya. tau gak sih, aku kira tapi ada kayak batasan berapa orang gitu nggak disuruh? Apa kayak Eh, oh ya udah, aku kan kedenger-dengar kan di Indonesia yang 3M itu kan, mencuci iya benar, tangan, iya. pakai masker, sama menjaga jarak. Berarti itu aja ya, maksudnya apakah nggak dikasih, kalau di sini kan dikasih tahu lah berapa orang harus, bahkan justru dikasih tahu berapa orang yang harus visit ke rumah gitu loh, jangan Oh, more than mm, sekian, iya serius, more oh than iya, sekian tuh jangan gitu. Gitu, jadi benar-benar mm, ya syukurnya juga orang-orang di sini aku melihat menerapkan sangat-sangat mengikuti lah gitu, jadi makanya aku ngerasa aman gitu gitu sih. oh iya iya iya. Oh. Soalnya kalau misalnya di sini tuh udah nggak kayak gitu sih. Soalnya kayak gimana ya? Hmm. Aku melihatnya, menilainya orang-orang tuh kayak gini. Kita hidup berdampingan dengan virus. Jadi entah kita kena atau enggak itu tergantung dari Hmm. kitanya menjaga diri, menjaga imun kita. Aku ngelihatnya kayak gitu. Jadi gimana kita ngeprotek diri kita Iya. sendiri, ya itu tergantung kita gitu loh. Kalau misalnya kita terlalu worry, kita nggak bisa ngejalanin aktivitas kan juga kitanya yang rugi kan. Itu aku ngelihatnya Ah. sefleksibel itu sih pemikiran orang-orang Bali ya khususnya ya. Soalnya kayak pasar tuh udah Hmm. rame juga. Ya mereka kayak udah hidup seperti Oh, biasanya. rame ya. Iya udah kayak aku kan sering ke Oh, pasar kan gitu. Itu tuh udah rame dan udah macet juga di jalan gitu. Cuma ya memang iya seriusan macet. wow. Aku tuh setiap hari ke Denpasar kan itu udah macet banget itu setiap hari. Cuma ya gitu, mereka tetap menjalankan protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker itu Hmm. wajib Oh ya karena iya, karena kalau nggak pakai masker itu kan. di sini tuh kena denda 100.000 per wilayah gitu. Oh, masih ya?
Iya, kayak sih ya. kadang-kadang tuh Aku ada dengar sih itu. kadang-kadang tuh adalah polisi di pinggir jalan itu buat ngerazia masker gitu. Bukan ngerazia STNK lagi nih gitu. Oh wow. Iya, jadi kayak gitu kalau misalnya di sini. Udah ngerasa yang lain gitu kan. Iya, makanya kayak Nah, ya yang penting kita tetap menjalani hmm. protokol yang dibilang sama pemerintah aja dan tetap jaga imun tentunya kan gitu. Oh gitu. Bahkan sekarang Itu orang-orang sih tuh yang terutama ya. orang-orang tuh takut kalau misalnya sakit tuh periksa ke rumah sakit karena ada Oh. berita yang memang kayak ngebilangnya kalau misalnya udah ke rumah sakit itu kayak dipakai kayak bukan tumbal sih ya kayak ya udah Di masuk mungkin COVID gitu ya. something yang dipakai gimana ya? Alasan gitu loh. Kayak Iya, ya something yang that we not really want to iya gitu loh. benar-benar Want to kayak get but sebetulnya mereka melakukan itu. ya oke. Sebenarnya kita Oh. negatif gitu bisa aja di tesnya tuh bilang positif gitu. Karena ada juga berita yang seperti itu. Itu makanya kayak Hmm. gara-gara itulah kita nggak mau terlalu gimana ya kita waspada iya cuma nggak mau terlalu kita fokus kita ke sana gitu itu sih kalau misalnya sekarang ya gitu Oh. tapi kalau nggak salah Aku jujur ya sempat dengar berita itu gitu kan dari mm-mm, orang tua aku sempat bilang gitu. And I was like, oh my God, kok sebegitu gitu loh. Kok kayak iya ini loh udah pandemi gitu loh. Ini udah mm-mm, pandemi dan orang-orang dari berbagai sektor juga mempengaruhi. Ya jangan dilebih-lebihkan dong, itu kan iya benar seharusnya. Apa ya niatnya mereka di balik itu? Cuma ya, oh gitu. Kalau di sini sih mm-mm, aku belum pernah dengar sama sekali kasus yang iya seperti benar-benar itu di Australia gitu kan. Justru aku melihat di sini orang-orang lebih ke gimana ya? Lebih ke aware dengan dirinya gitu loh. mm-mm. Budaya jogging itu lebih aku ngeliat pagi-pagi orang-orang sini gitu kan. Olahraga lah gitu. Gitu sih. Oh ya syukurlah kalau begitu kalau memang ya saudara-saudara kita lah gitu kan yang di Bali Iya udah benar punya mindset seperti itu dan saya mm-mm. semoga juga mereka tetap lah gitu kan ingat Iya prosedur benar 3M itu karena tiga ya m itu kuncinya ada di diri kita sih. iya sebenar benar banget Hmm. kalau nggak salah waktu ini aku dapat dengar berita Australia dapat lockdown ya Dapat cuma lockdown-nya itu yang benar-benar lockdown aku lihat daerah Melbourne, oh Melbourne Victoria. oh Melbourne itu benar-benar sempat naik bahkan aku kaget gitu kan kayak ya ampun kok bisa gitu kan. Itu di Victoria sih. Oh, ya Melbourne hmm. itu di ibu kotanya state Victoria ya itu dah. Hmm. Gitu apa namanya sampai ratusan per hari kayak oh ya ampun Oh, kasihan ratusan makanya pas awal-awal tuh ya itu udah sempat lockdown dan sekarang katanya udah dibuka jadi mhm. ya thank God gitu loh jadi nggak tinggi banget Oh, bahkan ya sempat juga New South Wales lockdown kayaknya Sydney mungkin Sydney lockdownnya seingatku itu tidak se-strict Melbourne gitu loh mhm. Sydney sempat kayak aku bilang sebelumnya tutup restoran itu kayak ya tempat-tempat bermain yang buat having fun itu sempat close gitu kan sementara gitu kan Mhm. cuma nggak buat jangka panjang kalau setauku di Melbourne sempat lama sih Oh, aku iya kayak iya wah iya. gitu loh bahkan benar-benar state-nya itu kan ketutup gitu kan benar-benar Mhm. nggak diperbolehin lah dikasih siklus bahkan cuma lokal doang itu penerbangan ada dari beberapa state kan ada 8 state Ya. dari state satu ke state lainnya tuh belum tentu mereka ngasih buka gitu loh Mmm, menerima dari iya state iya iya. lain dari negara bagian lain gitu makanya benar-benar ya salut sih aku kayak wah sesetrik ini tuh kayak Iya. benar-benar mereka memantau walaupun cuma Mhm lokal gitu kan mhm. walaupun cuma masih dalam satu benua gitu istilahnya tapi mereka masih gitu tuh gini sih Oh, apa namanya salut sih dan aku juga iya. dengar kemarin temenku bilang ya kalau nggak salah Queensland, Mhm state-nya si teman-teman kita itu udah mhm. mulai buka gitu, udah mulai menerima orang-orang dari New South Wales gitu. Jadi kayak, oh nice gitu. Jadi orang-orang bisa travel gitu kan walaupun Mhm. cuma Iya benar. uh, lokal gitu. Tapi ya syukurlah gitu.
Gitu sih di sini. Ya, berarti Kalau kayak di Indonesia katanya udah bisa gini kan ya, pariwisata Bali kan juga udah buka, tapi katanya untuk ya. lokal doang. Iya, makanya udah dari waktu bulan apa ya, Oktober atau November gitu, aku ngeliat ya kayak artis-artis sudah mulai pariwisata lah ke Bali gitu, kayak buat stay di Bali untuk beberapa waktu gitu, kayak aku udah ngeliat. Intinya kayak pariwisata itu udah mulai buka, cuman untuk di daerah yang memang bukan orang lokal, kayak Kuta itu kan bukan targetnya lokal ya, bukan. Itu Ya, masih, targetnya orang iya, internasional sih. masih mati sih kalau misalnya untuk sekarang gitu. Tapi belum nggak sempet, Hmm. paling nggak ada penerbangan aja sih sempet kemarin. Makanya Oh ya ya, temanku yang kerja di bandara ya udah dirumahkan jadinya gitu. ya ampun. Berarti emang pemerintah di sana tuh emang se-strict itu ya. Yes. Ya, dan syukurnya Bahkan masyarakatnya juga bahkan patuh dari gitu. pemerintah pun ya, bahkan dari pemerintah pun bilang kita harus benar-benar aware dengan ini. Ini sangat-sangat kita concern gitu loh, demi kebaikan kita, demi biar ekonomi juga tetap jalan gitu kan. Karena kan itu yang the key point kan. Jadi benar-benar Ya. lah. Ya syukurnya juga orang-orang ngikut. Itu aku Ya. salut sih. Itu yang keren banget sih. Uh-huh. Soalnya kan beda banget kalau misalnya di Indonesia kan masih orang-orangnya ya ya karena ada satu alasan yang emang nggak bisa ditoleransiin gitu, makanya dia tuh memilih untuk tidak mengikuti aturan itu gitu. Ya mungkin ya kita tahu lah gimana orang Indonesia gitu, latar belakangnya Ya nggak sampai semuanya sama gitu sampai kan. ada sampai Iya, ya bahkan itu sampai kan ada razia gitu kan. Misalnya kayak razia masker. Aku kayak merasa, lucu. oh ya bagus gitu kan. Iya. Aku sempat dengar di daerah lain, di Jawa, kalau nggak salah aku lupa Jawa mana, itu ada dikasih kayak bentuk apresiasi. Jadi aku lihat berita di YouTube gitu kan, uh, orang yang dilihat mungkin sama polisi kalau nggak salah, itu udah dilihat pas pakai masker, dikasih kayak hadiah gitu kan, dikasih hadiah Oh. berupa uang sama masker juga sama hand sanitizer, seingat uang Ya, 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 ya. 50.000, aku lupa sejumlahnya berapa, tapi dikasih kayak apresiasi, oh ini kita kasih hadiah karena kamu udah ngikutin protokol kesehatan gitu, kayak oh menarik. Ya, ya, ya. Bagus sih, jadi kayak lebih semangat gitu kan. Kamu Mm-mm. tahu nggak beritanya itu? Aku nggak dapet tahu sih beritanya itu soalnya kayak Oh, mungkin akunya mungkin kurang update ya. Cuma iya. ya, Aku waktu itu kebetulan pas kan kalau aku nonton berita di Indo di sini, aku biasanya lewat YouTube kan, streaming Kompas, kan Kompas TV biasanya. ya Ya gitu. Ya gitu. Ada paling salah satu, cuma aku lupa daerah mana. ya selain razia masker itu ya di sini tuh waktu ini dapat razia di mana orang-orang itu karena pandemi kayak gini kan otomatis dia nggak kerja ya. Jadi untuk menghindari kelaparan itu orang-orang banyak bagi-bagi nasi gitu di pinggir jalan. Jadi kayak Oh iya, aku ada lihat itu. ya Wah, aku salut yang sih. itu. Itu tapi ternyata itu tuh disalahkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena ada indikasi bisa menyebarkan virus juga. Kan kontak langsung dia Oh gitu. iya, Ya, benar. makanya waktu ini pacar kakakku kan polisi. Jadi dia tuh dapat tugas untuk ngadain razia yang orang-orang yang bagi-bagi nasi kayak gitu. Itu. Oke, niatannya baik, mungkin ya mungkin caranya aja mungkin yang Membantu gitu iya kan. Ya, membantu, caranya yang kurang niatannya tepat. bagus. Gitu. Paling gitu aja sih kalau misalnya berarti kayak Nah, sembako jadi kalau ya. yang untuk itu kan tadi, sembako itu Mm-mm. gimana? Kalau sembako sih masih jarang yang ngelihatnya, soalnya kan kalau yang sembako itu paling kayak organisasi-organisasi yang kayak menyumbangkan apa ke mana kayak gitu-gitu. Pernah juga aku dapat lihat kayak ada di jalan tuh mobil dia bawa sembako terus bagi-bagi ke orang yang dia lihat emang targetnya dia gitu. Paling kayak gitu aja sih, nggak terlalu center banget gitu. Mm-mm, gitu. Berarti masih dibolehin? Masih sih kalau misalnya itu sih nggak ada razianya ya, cuma yang kayak yang tadi itu aku bilang aja sih razianya. Karena emang kayak Oh, yang ya kayak, kayak di Jalan Gajah Mada itu kan satu jalur ya. Jadi kayak pada bagi-bagiin gitu jadi macet juga kan sebenarnya. Itu mungkin itu yang disalahkan sama pemerintah juga. iya sih. Gitu. Tapi Oh, kalau misalnya di Australia itu bagus ya niatnya iya, gitu kan, membantu. niatnya bagus. Cuma kalau misalnya di Australia selama pandemi ini kerasa nggak dampaknya? Kalau misalnya Bali kan dampaknya kerasa banget ya gitu. Rasa banget ya, apalagi pariwisata. Mm-mm. Dampak, iya, setauku ya, khususnya New South Wales, aku bilang kan, karena kan New South Wales setidaknya
kota Sydney itu kan pariwisata gitu Iya. kan. Operasi sekitar di City Sydney sih terutama ya gitu sempat itu tuh destinasi wisata itu ya sepi gitu kan karena biasanya kan target internasional yang datang gitu kan. Cuma sekarang aku rencana sih planning ini mau ke sini mungkin nggak begitu ngaruh untuk segi pariwisata aku bilang gitu sekarang restoran gitu. Tapi mungkin ada beberapa jumlahnya gitu kan jumlah customer yang haring gitu kan berapa orang itu gitu. masih jalan terus lokal lah orang-orang lokal tuh masih lah gitu. Jadi kayak cuma itu aja sih yang dari yang dari Sydney gitu kan dari segi pariwisatanya. Kalau untuk dari universitasku gitu kan dari Univku ya gitu dampaknya ya kuliah online gitu dan banyak juga siswa-siswa internasional yang justru balik gitu kan ke negara mereka masing-masing gitu. Terus nah untuk menyikapi hal itu dari Uniku sendiri sih mereka ngasih bantuan. Jadi bantuannya itu mereka ngasih bantuan student financial assistance, jadi kayak bantuan dana gitu dan juga aku tanya kok itu aja sih ya bantuan dana gitu. Ya aku barusan ngecek kan update-nya di website-nya Uni. Ya berupa gitu potongan harga 50% tuition fee gitu kan. Iya, aku kaget. Lumayan loh. Aku kaget. Ini di Indonesia aja aku cuma dipotong 400.000 loh. Iya makanya. Iya, aku lihat 50%. Wow. 50% tapi ada syaratnya sih. Jadi nggak semua student gitu loh dikasih 50%. Nggak semua student. Tapi aku ternyata untuk seluruh student itu mereka ngasih potongan 10%. Jadi itu berlaku dari Maret kayaknya enggak deh. Pokoknya seingatku 2 semester ini berlaku yang 10% itu dapatlah potongan 10%. Jadi ya alhamdulillah. Lumayan banget loh 10% itu. Benar-benar. Cuma ya ada yang 50% tuh ya ada ada requirement-nya lah, ada persyaratannya apa aja gitu. Itu terus harus ngajuin gitu nggak? Iya, harus ngajuin. Oh, iya ya, sama berarti. Tapi ya salut sih wah ternyata universitas itu nggak cuma mungkin dipindahkan sistemnya ke online, nggak cuma itu aja gitu kan, tapi juga bahkan financial pun dibantu. Dan itu nggak berlaku hanya domestik aja, bahkan internasional. Oh ya, tadi aku bilang 50% itu untuk internasional ya. Untuk lokal aku belum ada ngecek sih. Tapi ya kan karena aku internasional, jadi aku cek. Iya. Gitu. Oh, berarti kamu bisa ngajuin kan? Aku sih nggak ngajuin ya. Oh, nggak ngajuin. Aku nggak sih. Karena aku mikir aku under scholarship. Karena ya scholarshipku syukur masih jalan gitu kan, masih jalan lancar. Jadi kayaknya aku nggak termasuk deh gitu, nggak eligible. Jadi ada yang nggak gitu. Oh iya. Itu sih. Tapi emang keren sih ketetapannya kayak gitu. Itu sih ya, itu per 25 November ya aku ngeceknya katanya. Itu sih update-nya barusan. Dan mereka juga ngasih itu aja sih. Ya itu. Itu aja yang dan mungkin gini juga. Nah, untuk kegiatan-kegiatan di uni juga biasanya kan setiap semester atau menjelang akhir atau pas pertengahan semester adalah kegiatan-kegiatan having fun kayak mungkin salah satunya dari berbagai clubs atau dari unique clubsnya sendiri adalah kayak free food gitu loh, dikasih free food, free snack, healthy snack itu kayak buah atau kacang-kacangan. Ya pokoknya healthy snack itu ke student yang mau exam gitu kan biasanya. Cuma dan acara-acara yang lain. Cuma ya acaranya lebih banyak ke move dipindah ke online gitu sih. Lebih banyak ke online. Dan baru-baru ini udah dibuka, udahlah mulai ada acara-acara offline gitu. Cuma enggak lah sampai yang seperti all week yang orang enggak sih. Enggak bisa sih. Masih belum bisa gitu.
Tapi, Ya, tapi boleh kalau sih. misalnya sekarang tuh kumpul-kumpul massa itu udah dibolehin atau enggak? Kumpul massa, kalau aku lihat di uni, enggak, tapi kemarin itu kan dari klubku gitu kan PPIA, Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia gitu kan, yang Mhm. cabang di kampusku, kita kan ngadain acara gitu kan. Itu ada gini sih, kita kan karena make sewa gitu kan, minjem ruangan di kampus gitu kan, ada aturannya gitu, dikasihlah maksimal pokoknya dari 30 orang ke atas itu harus buatlah COVID safe plan itu namanya. Itu. Oh, Jadi ya heeh, gitu sih. Jadi oke. dari 0 sampai 30 orang masih Boleh. aman sih ya, masih kayak boleh gitu. Kalau Mhm. di atas 30 itu dalam satu ruangan apa itu pun dibatasin tahu nggak sih jamnya, maksimal 2 Mmm. jam, Oh iya, soalnya kan ruangan maksimal tertutup, gitu. terus dingin juga kan otomatis. Itu kan Heeh, otomatis bahaya ya juga. makanya gitu. Itu pun tetap Oh juga iya. disuruh dijalanin. Tetaplah protokol kesehatan ya again mereka wanti-wanti gitu kan dari uni itu disuruh nyiapin ya apa namanya hand sanitizer-nya gitu. Mhm. Gitu sih. Ya ya. Itu Sama aja berarti. yang mhm. Sama berarti kayak di sini juga kayak graduation udah mulai boleh offline, cuman ya yang masuk ke Wah, ruangan itu dibatesin. Kayak kemarin pacar kakakku kan wisuda gitu kan. Jadi dibatesin cuma orang tua dua doang yang boleh masuk. Terus biasalah pakai face shield gitu atau nggak pakai masker kayak gitu. Ya biar oh, tetap bisa jalan gitu lah. Cuma ya emang pasti dibatasin dalemannya, dalam orangnya itu. oh menarik sih. Kalau di Iya. sini justru enggak loh. Hmm. Graduation tuh benar-benar close. Jadi graduation 1 tahun terakhir ini benar-benar gara graduation. Hmm. Ya graduate. Jadi skrip nilai gitu, skripnya katanya dikirimin gitu kan, dikirimin lewat pos. Terus kalau tapi dikasih apa namanya? Tapi baiknya itu bagusnya dari uni itu tadi Kak dikasih misalnya pas graduation bulan-bulan graduation gitu, misalnya biasa akhir semester dikasih dah gini kayak dibuatin tempat gitu yang Hmm. ada kayak ya lah graduation gitu kan dan dikasih penyewaan baju apa sih istilahnya toga Iya, iya, toga iya. itu dapat gitu kan sama yang baju yang ya setelan buat Mm-mm. graduation itu tetap available gitu kan dikasih jadi bener-bener cuma ya gitu nggak banyak orang gitu loh ya udah Mm-mm. sendiri-sendiri ya siapa yang graduation waktu itu dia yang pakai tas fotoan gitu jadi kayak nggak ada acara formal berkumpul tuh udah nggak sih Iya, iya, iya. Sama berarti, untuk setahun terakhir mm, ini. kalau misalnya aku di Telkom sendiri juga emang graduation-nya udah online sih. Karena kan emang mahasiswanya bukan lokal aja, dari seluruh daerah di Indonesia kan. Jadi kalau misalnya untuk offline belum memungkinkan banget gitu. Mungkin Hmm. yang pacar kakakku ini kan mungkin mahasiswanya masih kebanyakan lokal ya, Universitas Saraswati. Saraswati Denpasar itu. Oh, Ya, jadi masih oh bisa lah, Mas. ya Unmas. Oh, Gitu. oke. Ya, jadi masih bisa lah untuk dilakuinnya offline gitu. Tapi emang tetap Hmm. dibatasin orangnya. Oh, iya sih aku ngeliat kan kakak sepupuku juga dia apa namanya graduation kan dia pakai tetap jalan cuma pakai face shield gitu Iya, kan. gitu. Oh nice gitu kan kayak ya at least gimana ya ngerasain jadinya graduation gitu kan kayak Mm-mm. bareng teman gitu. Iya, Tapi bener. di sini enggak sih, di sini enggak kayak gitu. Jadi Belum mungkin boleh ya. sepi ya, Mungkin tahun sepi. depan mungkin ya. Mungkin kita kan nggak tahu Maybe ya. ya. Aku juga kurang tahu, aku juga kayak aku dapat email tapi kayaknya aku belum cek untuk graduation yang ini kan semester terakhir nih karena aku udah libur kan. Iya. Kayaknya sih kayaknya enggak sih menurutku. Masih belum Ya. bisa yang acara formal gitu kayaknya enggak ya. Mm-mm. Ya mengikuti protokol Iya, gitu. iya. Ya gitu sih. Oke, berarti ya begitulah perbedaan situasi pandemi ini di sini sama di sana. Apalagi di sana tuh Kurang enggak pemerintahnya lebih begitu jauh strict. beda. Iya. Bedanya Cuma ya di kan sini lebih strict. cuma kan bedanya dari tanggapan masyarakatnya kan. Kalau di sana emang mungkin Tanggapannya tertib itu. mungkin daripada di sini gitu. Iya. Tapi Cuma ya gitu aku juga sempat ngeri waktu di Bali kan sempat demo itu kan gara-gara apa sih iya, namanya? gara-gara Hak asasi. pokoknya Apa sih? mahasiswa pokoknya demo aduh. Undang-undang. Ya, ya. Pekerja-pekerja gitulah pokoknya tentang Hmm, lupa aku apa namanya. Itu sedih sih aku ngeliat ya ampun apa nggak ngeri? iya, itu kayak Apa nggak ngeri ya ampun? gitu. Bisa-bisanya demo pas COVID gitu. Itu sampai Bisa-bisanya. Apa? Heeh, iya sampai jalan tuh ditutup juga tuh dari siang benar-benar. malam. Aduh, gila sih.
Kayak nggak ada. Terus kamu gimana waktu itu? Apa kamu ngerasa, maksudnya kok kamu itu udah ngerasa gimana? Apa ngerasa takut kah setelah orang-orang banyak berkumpul gitu kamu lihat? Aku sih kayak ya ampun sedih sih aku lihat. Kayak aku tuh bukan ketakut ya, aku tuh keheran. Pikiran mereka kemana sih gitu. Tapi mungkin pemikiran mereka beda buat nyampein aspirasi mereka kan gitu. Tipe-tipe orang benar. orang yang seperti itu. Jadi kayak aku, dan pada saat itu juga sebelum puncaknya mereka demo tuh aku lewat jalannya itu, jalan depan Santo Yosep Denpasar. Itu ditutup karena emang mereka lagi kayak siap-siap gitu loh, kayak lagi ngumpulin massa buat lakuin demo. Iya, jadi kayak aku kayak heran, ya ampun seniat ini ya gitu. Apa nggak worry gitu, dan nggak sedikit yang otomatis nggak pakai masker kan, karena mereka pasti kan kayak benar sih gitu loh, nggak bisa nafas kayak gitu kan. Nah, aku pikir, tapi syukurnya aku nggak terlalu ngikutin berita kenaikan gitu sih, soalnya aku takut ke distract juga, takut kepikiran juga kan gitu. Tapi aku ngeliatnya sih nggak ada kenaikan. Iya sih. Karena kan kebanyakan orang di sini juga males buat ngecek ke rumah sakit kalau sakit gitu loh. Lebih baik udahlah rawat diri sendiri, balikin imun sendiri kayak gitu nih. Sih aku ngeliat orang-orang di sini. Gitu. As long as mungkin kita mikir, oh ini mungkin nggak masuk ke ciri-ciri COVID gitu kan. Jadi ya udahlah bisa gitu. Iya. Aku pribadi justru juga punya mindset yang sama sih. Karena di sisi lain, gimana ya, hemat cost juga kan. Biar nggak costly juga, tapi biar nggak, kan di rumah sakit itu kan orang-orang sakit dari berbagai penyakit gitu kan yang datang, biar nggak menjauhin dari sana juga gitu. Biar kita juga bisa jaga. Sebenarnya kita juga bisa kena dari sana sebenarnya kalau imun kita nggak bagus. Imun kita juga, jadi ya udahlah, as long as kita masih mikir, oh kita aman lah dari itu dia sendiri lah. Ya sekarang benar-benar semua balik ke diri kita sendiri, gitu aja sih. Ya, emang sih jadinya kayak gimana ya? Kita jadinya lebih sudah kayak terbiasa gitu kan ya. Ya udah gitu, yang penting udah ngejalanin ini gitu. Cuma ya harus aware aja sih biar nggak lupa gitu kan, who knows gitu kan, karena kita lupa. Bener. Ya intinya prinsip orang Bali hidup berdampingan dengan virus, tapi tetap menjaga diri dengan baik-baik. Itu. Iya, hidup berdampingan ya ampun. Kita kan nggak tahu kapan bakal berakhirnya kan. Tapi ya tetap waspada aja. Ampun. Bener-bener kita tuh nggak ada ekspektasi kayak ini akan datang gitu ya. Bener. Kayak apalagi dalam jangka waktu itu lama gitu loh. Kayak ini udah mau 2021 dong gitu. Berbulan-bulan kayak setahun. Iya. Ampun. Iya bener, kayak nggak berasa sih. Ada sih harapan biar 2021 bisa ya sedikit normal lah gitu. Biar nggak online lagi gitu. Ya lebih baik lah ya. Ya lebih baik lah. Tapi ya gimana ya, mau nggak mau karena keadaan, jadi ya kita harus bisalah beradaptasi gitu loh. Betul. Ya just let's pray for the best gitu loh buat negara kita gitu kan, negara kita dan negara di dunia juga. Jadi karena ya berbagai negara dunia kan masih aja lah case yang tinggi-tinggi banget, jadi ampun kasihan sih. Ya benar-benar. Ya teman. Oke. Gitu. Sebelum kita ngakhirin sesi curhat kita hari ini, aku pengen kamu buat kayak nyampein lah kayak bukan pesan sih, kayak ya kata-kata mutiara ala Amrita gitu buat teman-teman para rantauan atau pejuang yang sekarang lagi ada di posisi kita juga gitu, di situasi pandemik yang harus ngejalanin kuliah online apa serba online gitu. Kasihlah sepatah dua patah kata untuk menyemangati gitu. Oke. Jadi gini sih, jadi buat teman-teman sekalian, buatnya Ayuni yang saat ini mungkin sama di posisi kita sebagai mahasiswa yang sedang berkuliah gitu kan, nggak cuma mahasiswa doang tapi juga di profesi yang lain juga, tetaplah semangat, tetaplah yakin dengan diri kita bahwa we can survive this gitu. Kita bisa berjuang di tengah kondisi seperti ini dengan kan gitu kan. It's made
tough for you, ini mungkin susah buatmu, but if you believe that you can, then you can. Itu sih salah satu gini ya. Itu salah satu motivasi yang aku sering ulang-ulang gitu loh. If you believe that you can, and then you can do it gitu loh. Jadi kayak yang penting kamu semangat dan again look after yourself gitu loh. Selalu lihat dirimu gitu kan. Kalau kamu capek kayak istirahat dan dan yakinlah gitu loh, suatu hari nanti keadaan akan baik astungkara gitu kan, dan there is a will where there is a way gitu. Kok kebalik, ketika kamu yakin ada jalan, pasti akan ada jalannya gitu. Asal kamu percaya gitu sih. Dan ya gitu aja sih. Aku bingung lagi mau ngomong apa. Keren. Dan selalu gini juga sih, tambahannya juga, oh ya itu kan untuk general. Kalau kita untuk mahasiswa, tetaplah update dengan berita, saranku, walaupun mungkin kita sudah overwhelmed dengan itu, mungkin kita sudah tanda kutip stres dengan update-update berita yang mungkin case naik turun, cuma ya saranku ikutilah update dan komunikasi tetap jalin dengan teman-temanmu gitu. Jadi dengan kalau komunikasi kita terbuka gitu kan, dan kita mungkin kalau kita ngerasa stres atau ngerasa ya gitulah kan beban susah gitu, mending komunikasi lah gitu sama teman-teman kita, sama orang-orang yang kita percaya gitu. Jadi otak kita tuh nggak ke-stuck gitu kan, selalu ada jalannya. Jadi kita bisa nemuin jalannya gitu sih. Itu yang based on my experience. Jadi fighting, tetap semangat, stay motivated and believe in yourself sih. Itu kuncinya, karena kalau kita nggak percaya diri, kalau kita nggak percaya dengan diri kita, kalau kita ya nggak percaya dengan kalau kita bisa survive, ya susah sih. Jadi kita nggak move on, jadi pikiran kita hanya stuck di situ. Ya, benar banget. Ya, that's all for me. Keren. Thank you, Amrita. Aduh, sama-sama. Nggak nyangka ya kita sebenarnya ada di posisi yang sama sih. Tuh. Cuma beda tempat. Ya mungkin dengan keadaan yang berbeda, dengan tempat ya banyak mirip gitu kan, cuma itu keadaannya yang berbeda sih. Jadi ya tetap semangat aja. Aku juga BTW, aku juga ARMY, aku juga suka BTS. Aku suka BTS. Jadi mereka juga bilang di saat pandemi ini, mereka juga bilang saat pandemi ini tuh lah kalian berjuang gitu loh, because hope is everywhere, keep going. Karena harapan itu ada di mana-mana, asal kita tetap jalan, tetap maju gitu, tetaplah percaya dengan diri kita kalau kita bisa. Panjangan lagi, aduh ya ampun. Thank you banget. Itu benar-benar kayak bisa nyemangatin orang-orang yang bakal nonton ini sih nantinya. Benar-benar menginspirasi dan aku setiap ngelihat story kamu, Instagram kamu, kayak oh my god, nih orang keren banget sih, kayak ini tuh percaya dirinya luar biasa banget gitu, kayak aku tuh pengen bisa punya percaya diri masa ya kamu gitu loh. Maksudnya ya ampun, aku tuh masih suka insecure soalnya gitu, kayak masih kayak cocok nggak sih aku motivasi orang gitu secara di sosial media ya gitu. Makanya kayak percaya diri itu actually sebenarnya kalau ngomong-ngomong sosial media, sorry ya jadi membahas yang lain. Gini sih, aku lebih ke gimana ya, I just trying to use my Instagram khususnya karena Instagram ya followersku banyak lah di sana gitu kan, lumayan. Jadi aku maulah membuat akunku itu, platformku itu lebih better lah gitu kan, lebih baik untuk orang-orang, untuk followersku terutama, karena kan ya kita di situasi seperti ini nggak hanya menyemangati, nggak hanya lewat physical, nggak hanya pas kita ketemu gitu kan orang langsung, tapi juga lewat sosial media. Mungkin pas akun kita yang terlihat di apa sih namanya, bukan home, pokoknya yang apa sih, beranda kan sebenarnya, pas di beranda gitu ya, jadinya kita bisa menyemangati lewat postingan-postingan kita gitu, lewat skill yang aku punya. Salah satunya aku suka fotografi sih, jadi begitulah kan sering kayaknya Yuni lihat foto-foto. Aku lihat kayak aku jadi tahu deh gimana kondisi di sana gitu dari hasil fotomu itu. Asik. Aku lagi belajar sih. Jadi gitu sih, aku pengen kalau gini akunku bisa lebih bermanfaat dengan ya foto-foto yang aku share, dengan quotes-quotes yang aku share. Jadi
biar ada lebih gimana ya, pas kita ngelihat sesuatu gitu kan, ada feel kayak membuat mereka berpikir gitu kayak, oh benar juga ya, kan itu ekspektasiku kan. But thank God ternyata kamu merasakan itu kayak, wow, I'm happy with that, thank you so much. Aku seneng loh jadinya. Iya, seneng banget kalau misalnya emang niatan baik kita bisa tersampaikan kan sama teman-teman. Benar, Seneng benar, banget. benar. Ya. Pokoknya semoga kamu bisa tetap menginspirasi, pokoknya tetap Thank you. semangat di sana, dan aku tunggu ada toga di kepalamu. Sengkara, yes. Semoga dilancarkan selalu. Aku juga Yuni, semangat kita. Buat berjuang. Susah ya, tapi ya kita harus keadaan juga yang nge-force kita gitu kan, harus tetap jalani. Okay, we'll do my best. Okay. I'm sure we can get through this gitu. Jadi asal percaya, itu sih kuncinya. Percaya sih. Karena ucapan adalah doa. Yep. Yeah, and I believe that. Ketika adalah doa. Iya benar. Apa yang kita ucapkan itu kan yang kita harapkan tentunya kan. Oke, semoga sukses dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Astungkara. Yes, Tungkara, Tatastu. Oke, makasih banyak ya Mita. Senang. Ya, sama-sama Yuni. Kita sesi foto dulu senang ya. Banget loh aku. Senang banget loh aku bisa kita komunikasi lagi. Iya. Kita terakhir kapan tuh ketemu SMP? Iya, ya ampun. Bener. SMP abis tuh ya paling kan kita juga ketemunya misalnya komunikasi lewat IG gitu kan, kayak komen gitu kan. Aku juga gak nyangka sih kayak waktu pertama kali aku lihat kamu di Instagram, wah Amrita di luar negeri dong gitu. Kayak gila sih, keren. Tulisan. Aku salut kayak ya ampun temanku udah melangkah sejauh ini gitu. Aku juga bener-bener temanku juga kaget kayak Amrita. Oh my god. Iya. Itulah temanku juga berpendapat kayak gitu kan. Mereka bingung kayak, wait, Amrita kok bisa di luar gitu. Amrita kok bisa gitu. Aku juga nggak tahu. Gitu lah pokoknya. Aduh, keren banget sih pokoknya. Bentar, kita foto dulu ya. Makasih banyak Ayuni. Makasih banyak. Maaf banget aku udah ngerepotin kamu, udah ngambil waktu. Nggak apa-apa. Justru apa namanya? Justru dengan ini aku jadinya bisa sharing apa yang aku rasakan dan ya semoga lah bisa bermanfaat. Khususnya bisa membantu tuh benar-benar I feel happy gitu loh. Oke. Thank you Amrita. My pleasure, dan syukurnya walaupun dengan sinyal yang macet-macet tapi kita bisa. Bener. Maaf banget nih sinyalku macet-macet. Karena aku nggak pakai wifi juga. Abis kita beda benua loh, kita jauh banget. Jadi syukur lo bisa lancar ini ya. Syukur, makanya aku sempet agak worry karena siang gitu kan. Karena siang dan biasanya kan orang-orang banyak kan trafficnya lebih gimana gitu kan. Jadi dan kita bisa tuh wah amazing. Yay. Oke, makasih banyak ya. Thank you ya Ayuni. Thank you udah mempercayakan diriku gitu loh. Sip. Aku yakin kamu bisa memotivasi banyak orang. Tetap menginspirasi ya, Tah. Aduh, Sengkara, that's one of my goal actually. Iya. That's one of my goal. Oke, selamat beraktivitas. Makasih ya. Sip, makasih juga. Sip. Dadah. Oke guys, itu dia pembicaraan antara aku sama Amrita tadi. Nggak kerasa ya, 2 jam lebih kita ngobrolin banyak hal nih. Tentang mulai dari perjalanan dia sebagai mahasiswa penerima beasiswa di Universitas Wollongong di Australia, sampai akhirnya kita membicarakan tentang kondisi dan situasi negara kita masing-masing pada saat pandemi COVID-19. Nah, itu benar-benar bermanfaat banget sih buat aku, dan semoga juga bisa bermanfaat buat kalian semua yang nonton video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai ketemu di sesi berikutnya.